Dimengerti, jawab Wan Nai lembut. Untuk ketiga kapal perang berpola sihir ini, aku akan mengirimkan penempatan spesifiknya nanti. Setelah Xiao Hong selesai berbicara, ia memutuskan komunikasi dan kembali ke lembah Wansun. Setelah memasuki rumah kayu, Xiao Hong membuka peta antar bintang seluruh Federasi Gaduh, yang ditutupi dengan titik-titik bintang yang luas dan dibagi oleh garis-garis lurus. Prinsip penempatan Xiao Hong juga sangat jelas, yaitu dapat dengan cepat mendukung altar suci dan markas besar tentara ke-15, bintang Tianhe, yang berjarak kurang dari sehari perjalanan dari bintang Yong'an. Setelah pertimbangan yang matang, Xiao Hong akhirnya membuat keputusan untuk menempatkan Putri Duyung di area terpencil antara bintang pemburu Serigala dan bintang Auriga Giok. Adapun Libra dan Serigala Putih, mereka tinggal di daerah terpencil di antara altar dan Kekaisaran Gaduh. Selain itu, mereka memiliki orang lain yang diam-diam memasang pelampung pelindung sinyal di area antara altar dan Kekaisaran Gaduh. Secara keseluruhan, ketiga kapal perang pola ajaib membentuk tata letak segitiga teratur di area yang dikuasai Angkatan Darat ke-15. Setelah periode pengembangan yang begitu panjang, pasukan serang antar bintang grup Hunter telah mencapai 1 kapal induk berpola sihir, 50 kapal perang berpola sihir berbagai ukuran, dan 110 kapal angkut pasukan berpola sihir. Efektivitas tempurnya sebanding dengan Federasi Ania. Jumlah pasukan pendaratan juga mencapai 150.000 yang mencengangkan, dan hampir 50.000 dari mereka dilatih oleh Lennon sendiri, dan semuanya diperlengkapi dengan baik. Sekali lagi, Hunter Group menyuntikkan setengah dari keuntungannya ke dalam konstruksi militer, yang tentu saja bukan jumlah yang kecil. Seandainya bukan karena hubungan dekat Xiao Hong dengan Otto, dan bukan karena Ivan menginginkan Xiao Hong, militer hampir pasti akan turun tangan ketika pasukannya mencapai jumlah sebesar ini. Karena pasukannya mencapai jumlah sebesar ini, artinya jika Xiao Hong punya niat jahat lagi, itu sudah cukup untuk menjerumuskan Kekaisaran Jiadu ke dalam kekacauan. Berikan perintah kepada armada dan pasukan grup Hunter untuk mengakhiri semua latihan dan bergerak setenang mungkin. Mendekatlah ke altar dan selalu siaga. Xiao Hong melanjutkan perintahnya. Ketika Xiao Hong mengeluarkan serangkaian perintah mobilisasi pasukan, di seluruh Kekaisaran Jiadu, kapal perang pola sihir dan kapal angkut pasukan dengan berbagai bentuk dan warna, tanpa lencana melainkan hanya tanda pengecualian inspeksi, mulai bergerak tanpa suara. Lebih lanjut, bahkan kelompok bajak laut Nero pun sedang mempersiapkan segala macam perang, tetapi mereka tetap berlabuh di dalam Kekaisaran Futan dengan pasukan 50.000 orang, siap siaga setiap saat. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah Kekaisaran Futan melakukan tindakan apapun dan memastikan pengepungan dan pengurungan altar. Sementara itu, Perses yang besar telah mencapai 85% perbaikan. Semua drone dan pesawat tempur Silverbird 2 Magic Pattern telah dimuat dan siap berangkat untuk bertempur kapan saja. Rasanya seperti raksasa yang tertidur dan perlahan-lahan terbangun. Pada saat yang sama, Xiao Hong juga melakukan penunjukan penting menunjuk mantan asisten Otto, Torpe, sebagai Panglima Tertinggi Departemen Operasi Antarbintang Angkatan Darat Grup Hunter dan Panglima Tertinggi Pertempuran Udara. Lennon diangkat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat. Semua awak USS Prius asli tetap mempertahankan posisi mereka semula. Kaptennya adalah Komandan Kapal Induk Veteran Fortling, yang sudah berusia 70-an dan telah pensiun untuk kembali ke tanah air dan menikmati masa pensiunnya. Namun, ketika mendengar bahwa USS Purhus mampu bergerak, Fortling tentu saja tak bisa tinggal diam. Bagaimanapun, USS Purhus sangat berarti bagi Fortling. Ia bertugas di USS Purhus pada usia 19 tahun, dan meniti karir dari seorang awak D menjadi penembak, lalu jurumudi, dan akhirnya menjadi kapten. Intinya, ia telah menghabiskan lebih dari 50 tahun hidupnya di USS Purhus. Mudah dibayangkan perasaannya terhadap USS Purhus. Dalam kata-kata Fortling sendiri, dia tidak lagi terbiasa tinggal di planet itu, dan dia tahu hampir setiap sudut Perses. Demikian pula ketika Fortling kembali, Xiao Hong menghabiskan hampir setengah hari berbicara dengan Otto, kemudian ia berputar-putar mencari Kanaikin dan Otto serta berbicara cukup lama sebelum akhirnya ia membongkar mulut Otto dan menyetujui Fortling memasuki Perses secara pribadi. Ketika Fortling, yang berambut putih dan tampak agak lemah, mengenakan lagi seragam Purse dan melangkah masuk ke dalam Purse, matanya, yang awalnya tampak agak tertekan, sekali lagi menjadi penuh kehidupan, seolah-olah ia tampak persis seperti Purse. Interior seluruh kapal induk berpola sihir hampir sepenuhnya baru. Ruang kendali utama yang awalnya bobrok telah direnovasi total. Tepi lantai logam paduan sesekali memancarkan cahaya biru redup. Di dinding, berbagai pola sihir fungsional tertata rapi, dan pembagian setiap area kerja terlihat jelas sekilas.
Para kru di ruang kendali utama melihat Fortling masuk mengenakan seragam militer baru. Mereka tak kuasa menahan haru di mata mereka, lalu mereka semua mengerumuninya. Menurut instruksi Xiao Hong, semua awak di Perses tetap utuh, dan Fortling adalah bawahan lama orang-orang ini, dan tentu saja ada perasaan yang tak terlukiskan di antara mereka. Aku tak pernah menyangka kita bisa bertemu lagi di kehidupan ini. Aku tak pernah menyangka Perses kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Kita seharusnya tak meneteskan air mata, kita seharusnya bahagia. Fortlin melirik anggota kru dengan mata merah dan berkata lembut, tetapi ketika mengatakannya, matanya sudah agak merah. Torpe, yang berdiri di samping, tidak berkata apa-apa, hanya memperhatikan dengan tenang. Faktanya, karena keduanya adalah prajurit Kekaisaran Gaduh, ada semacam hubungan antara Torpe dan Fortling. Torpe juga tahu perasaan Fortling terhadap Sius. Tak dapat disangkal, meskipun Xiao Hong terkadang kejam hingga benar-benar radikal, bahkan ekstrim, ia tetap cukup manusiawi dalam mengintegrasikan rakyatnya sendiri. Ia memanfaatkan sumber daya dan bakat sebaik-baiknya, dan mereka yang berkemampuan tinggi menikmati perlakuan istimewa. Ia tidak pernah mengikuti formula. Inilah prinsip Xiao Hong dalam memperlakukan tentara. Setelah percakapan singkat, Torpe melangkah maju dan meletakkan pola sihir otoritas tertinggi Puxius di tangan Fortlin. Pola itu tampak agak tua. Hampir semua yang ada di Puxius telah diganti, kecuali berbagai pola sihir otoritas. Bahkan, ini tampak seperti semacam warisan armada antar bintang. Layaknya armada Apen ini, nama-nama kapal perang pola ajaib hampir selalu sama. Ketika sebuah kapal perang pola ajaib dipensiunkan, armada baru akan menggantikannya, layaknya seorang putra yang mewarisi nama keluarga ayahnya. Hal ini memungkinkan setiap gelombang awak kapal berikutnya untuk mengingat bahwa mereka adalah keturunan dari para pendahulu mereka, dan setiap nama kapal juga menyimpan sejarah gemilang yang dikenang oleh setiap awak kapal. Mengulurkan tangannya yang agak tua dan memberi hormat kepada Torpe, Fortling kemudian menerima rune otoritas sang kapten, yang telah menemaninya selama lebih dari 1 dekade. Ia kemudian perlahan duduk di kursi utama dan mulai menggunakan rune otoritas sang kapten untuk memanipulasi berbagai aspek kapal secara ahli, seperti mengaktifkan sistem peringatan dini, mendebak platform peluncuran pesawat tempur, dan membangun koneksi dengan sistem komunikasi militer grup Hunter. Hampir tidak ada kebudewa untuk penyesuaian, dan setiap penyesuaian se-fleksibel kunci aktivitas itu sendiri. Setelah itu, Perses yang sangat besar perlahan meninggalkan pelabuhan sementaranya untuk uji coba laut pertamanya setelah renovasi. Tujuan mereka adalah Robin Planet, pelayaran 2 jam yang memungkinkan inspeksi awal berbagai kemampuan Perses. Armada pertama grup Hunter, yang terdiri dari 12 kapal perang pola ajaib, juga berlabuh di sana, bertugas sebagai pengawal pertama Perses. Lagi pula, tujuan utama kapal induk berpola magis ini adalah sebagai pangkalan luar angkasa yang dapat bergerak. Karena ukurannya yang besar, senjata pertahanan dirinya tidak dapat dilengkapi sepenuhnya, dan fleksibilitasnya pun semakin berkurang. Jika ia berlayar sendirian, ia akan menjadi sasaran empuk jika bertemu kapal musuh. Oleh karena itu, armada pengawal diperlukan. Armada pengawal juga terbagi menjadi 2 tingkat. Satu tingkat beroperasi di area dengan ancaman rendah dan dilengkapi dengan 12 kapal perang berpola sihir. Tingkat lainnya beroperasi di area dengan ancaman tinggi dan terdiri dari 24 atau bahkan 36 kapal perang berpola sihir. Tentu saja, mereka dapat melindungi keselamatan kapal induk. 7.000 drone dan 1.000 pesawat tempur berpola sihir akan meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Lebih penting lagi, 1.000 pesawat tempur berpola sihir juga dapat memberikan dukungan tembakan udara yang kuat ke sebuah planet dari kehampaan. Kapal raksasa ini dapat menyediakan pasokan yang kuat bagi armada dan meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Setelah seharian mobilisasi, kapal perang pola sihir dan bahkan pasukan yang didistribusikan di Kekaisaran Gaduh hampir mengambil posisi mereka. Seperti sekawanan serigala, mereka bersembunyi di semak-semak, menatap tajam ke berbagai pangkalan militer tentara ke-15, kecuali pangkalan militer Yong'an. Intinya, selama Xiao Hong memberi perintah, tentara ke-15 hampir akan diserang habis-habisan. Tentu saja, karena Angkatan Darat ke-15 merupakan bagian dari Kekaisaran Gaduh, Xiao Hong tidak akan melakukan ini kecuali benar-benar diperlukan, dengan syarat Angkatan Darat ke-15 tidak melawan kelompok Hunter yang telah mendukung mereka. Tahukah Anda, kelompok pemburu ini menghabiskan hampir 20 juta emas setiap bulan untuk membeli perlengkapan dan mengirimkannya ke setiap pangkalan militer. Malam harinya, Xiao Hong, yang tinggal sendirian di rumah kayu, melirik penyebaran berbagai armada dan pasukan di layar cahaya di depannya. Tatapannya masih tenang,
dan ia perlahan meletakkan pola sihir komunikasi di tangannya. Xiao Hong tahu betul bahwa apa yang akan terjadi akan segera terjadi. Setelah hanya 2 menit linglung di rumah kayu, Xiao Hong perlahan berdiri, berjalan ke sisi rumah kayu, dan melanjutkan memberi makan naga beku. Kini, setelah sekian lama memberi makan, kekuatan tempur yang dapat dikeluarkan naga beku hampir mencapai puncak pengendalian jiwa. Setelah memasukkan tonik berisi es berusia 10.000 tahun ke dalam mulut naga beku, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk menyentuh kepala naga beku lagi. Setelah sekian lama diberi makan, naga beku hampir mencapai puncak pengendalian jiwa tingkat pertama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, peluru lubang hitam pola ajaib dan naga es adalah satu-satunya kekuatan tempur di tangan Xiao Hong yang dapat menandingi kendali jiwa. Bab 688 Serah Terima. Saat Xiao Hong sedang memberi makan naga beku, di bintang Wujue, Yunzong sudah mulai berkemas. Bahkan, untuk ukuran figur pengendali jiwa, barang bawaannya tidak terlalu besar. Isinya terutama pola pertempuran yang biasa digunakan dan pola sihir fungsional. Dia berganti jubah putih dengan benang emas dan merapikan tas pola ajaibnya. Tepat pada saat ini, Kurosawa Sen perlahan masuk ke kamar Yunzong dengan tatapan dingin. Ia berdiri di belakang Yunzong dan memandangi wajah Yunzong yang tenang melalui cermin. Ingat, begitu kau bergabung dengan pasukan, kau harus segera mengendalikan pasukan dan mulai menghancurkan kelompok hunter dengan segala cara. Singkirkan mereka sebelum mereka tumbuh sehebat perusahaan Clue, kata Heizesen kepada Yunzong kata demi kata tanpa mengubah ekspresinya atau menatapnya dengan dingin. Jangan khawatir, saudaraku. Xiao Hong kejam, dan aku, Yunzong, bukan orang yang mudah ditaklukkan. Selama aku menjadi komandan pasukan ke-15, aku akan lebih kejam darinya. Yunzong menyipitkan matanya sedikit dan dengan hati-hati memasukkan darah elang mahkota emas yang bermutasi ke dalam kotak kayu. Ia kemudian mengoleskannya ke tubuhnya dan menyimpannya dekat-dekat. Sebagai tanggapan, Kurosawa Mori tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk kecil. Baru sekitar setengah jam berlalu. Setelah membersihkan diri sejenak, tatapan Yunzong berubah dingin saat ia mengaktifkan pola sihir transformasi. Seketika, tubuh energi berbentuk kelelawar kembali menyelimuti Yunzong, lalu melayang ke udara dan menembus atmosfer. Di luar atmosfer, kapal pengangkut pola ajaib Angkatan Darat ke-15 telah menunggu lama. Meskipun Yunzong adalah murid senior altar suci dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada Man Xiao, pasukan ke-15, dari atas ke bawah, masih penuh perlawanan terhadap Yunzong. Alasannya adalah karena tentara ke-15, dari atas hingga bawah, telah menjadi sahabat Manjo dan memiliki hubungan yang baik dengan grup Hunter. Grup Hunter sering mengirimkan pasokan dalam jumlah besar untuk meningkatkan persediaan makanan bagi seluruh pasukan, dan Manjo sendiri sangat perhatian kepada bawahannya dan menyayangi para prajuritnya seperti putranya sendiri. Hampir seluruh pasukan berterima kasih kepada Manjo, dan mereka pun bersatu. Namun, tiba-tiba sebuah rima muncul dan langsung meremukkan Manjo. Bagaimana mungkin para perwira dan prajurit Angkatan Darat ke-15 tidak memikirkan hal itu? Namun, tidak ada cara lain. Mereka tahu siapa Yunzong, dan perlawanan mereka pun terasa sia-sia. Hanya beberapa menit kemudian, Yun, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, memasuki ruang kendali kapal pengangkut pola ajaib seperti kilat, dengan ekspresi hikmat, memberi orang perasaan dingin dan tak terjangkau. Melihat kru di ruang kendali utama, mereka melihat Yunzong berjalan perlahan. Meskipun mereka merasa sedikit keberatan, mereka tidak berani lengah sedikit pun dan semua ingin memberi hormat kepada Yunzong. Jenderal Yunzong, semua awak Beidong melapor kepadamu. Kapten datang ke sisi Yunzong, memberi hormat dengan ekspresi serius. Yunzong sudah tahu sedikit tentang aturan militer. Ia pun mengangkat tangannya dan memberi hormat militer secara simbolis, lalu duduk di kursi utama. Kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya, ia memerintahkan kapal pengangkut pasukan berpola sihir Beidong untuk bergegas ke bintang Tianhe. Kini Yunzong tak sabar untuk mengambil alih kekuatan militer tentara ke-15. Mereka kemudian bekerja tanpa kenal lelah untuk menumpas kelompok hunter secara menyeluruh, dengan tujuan melukai kelompok hunter secara parah dalam waktu 1 bulan, melumpuhkannya secara parah dalam waktu 2 bulan, dan akhirnya memusnahkannya. Di sisi lain, Xiao Hong, yang berada di kabin, tentu saja tahu betul gerakan Yunzong. Saat ini, Xiao Hong sedang berkomunikasi secara diam-diam dengan Man Xiao. Tidak diragukan lagi bahwa meskipun Man Xiao lebih tua dari Xiao Hong, dia sekarang tampaknya telah sepenuhnya menjadi keponakan Xiao Hong, dan sekarang mendengarkan dengan saksama serangkaian instruksi Xiao Hong. Menurut perhitungan waktu, dalam 2 hari,
tibalah waktunya bagimu untuk menyerahkan kekuasaan militer. Selain apa yang kukatakan di atas, ingat satu hal, jangan bersikap keras pada Yunzong, tetapi tunjukkan kelemahanmu, dan serahkan sisanya padaku. Xiao Hong berkata lembut, dan terus memainkan pisau ukir di tangannya. Set skala emas ini sudah lama bersamanya. Karena sering digunakan Xiao Hong, bagian gagang pisau yang sering dipegangnya telah digosok dengan kilau ekstra, dan terlihat agak usang. Saya mengerti. Manjo mengangguk sedikit. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi setelahnya. Perlahan ia mengulurkan tangan untuk menutup panggilan. Ia tidak menjawab, hanya mengerutkan kening dan menatap dinding kayu di depannya dengan tenang. Raut wajahnya tegas, tetapi lebih menunjukkan niat membasmi. Tak ada yang lebih tahu daripada Xiao Hong tentang perubahan dahsyat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pola sihir komunikasi militer lain di sebelahnya akan menunjukkan status penempatan dan status tempur berbagai pasukan dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, 2 hari berlalu dengan cepat, dan Beidong, yang telah melaju kencang, kini telah memasuki bintang Tianhe. Di alun-alun pusat pangkalan militer inti Angkatan Darat ke-15, 5.000 perwira dan prajurit pangkalan militer inti telah berbaris rapi. Di atas panggung logam di utara alun-alun, Manjo, 2 ajudan, dan kepala staf distrik militer berdiri di sana. Manjo, mengenakan seragam militer rapi, berdiri dengan kedua tangannya sedikit di belakang punggung, ekspresinya serius, dan kesedihan terlihat jelas. Sebagian dari raut wajah sedih ini dipicu oleh Xiao Hong, dan sebagian lagi merupakan ungkapan hati. Ia telah berada di sini selama hampir 5 tahun, dan bohong jika mengatakan bahwa ia sama sekali tidak punya perasaan. Para perwira dan bahkan prajurit di alun-alun pusat tentu saja bisa melihat ekspresi wajah Man Xiao, dan mereka pun tak kuasa menahan rasa risih. Bisa dibilang, semakin kasihan Man Xiao di sini, semakin besar pula dendam para prajurit ini terhadap Yunzong atas pendudukan paksa yang dilakukannya. Hanya sekitar 20 menit kemudian, kapal perang pola ajaib Beidong perlahan muncul dari langit biru dan akhirnya ditambatkan di sisi alun-alun pusat. Detik berikutnya, Yunzong muncul kembali. Ia mengenakan jubah putih berhias benang emas, dan dengan raut wajah berwibawa, ia perlahan berjalan keluar dari Beidong, matanya berkilat dingin. Melihat pakaian Yunzong, para prajurit yang berdiri di alun-alun pusat mau tak mau sedikit mengubah ekspresi mereka. Sesuai aturan pengalihan kekuasaan militer, Yunzong setidaknya harus berganti pakaian menjadi seragam jenderal. Ini adalah penghormatan minimum terhadap militer dan juga menunjukkan rasa memiliki Yunzong terhadap tentara Jiadu dan tentara pangan ke-15. Tapi apa ini? Mengenakan pakaian altar untuk mengambil alih komando Angkatan Darat ke-15 merupakan detail kecil, tetapi hal itu memberi orang perasaan bahwa ini bukanlah pengalihan kekuasaan militer, tetapi lebih seperti upacara penyerahan diri. Kemampuan ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap tentara ke-15, terutama saat ini, tentara ke-15 dari atas hingga bawah penuh dengan kebencian. Detail seperti itu hanya menambah bahan bakar ke api. Yunzong, yang tidak pernah memiliki pengalaman militer, sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Menurut pemahamannya, cara memimpin pasukan adalah dengan terlebih dahulu membangun gengsi, baru kemudian membuat semua prajurit takut kepada panglima tertinggi, sehingga lebih mudah untuk memimpin. Hal ini pada dasarnya berbeda dengan hubungan harmonis antara Manjo dan para prajurit sebelumnya, di mana mereka telah mencapai kesepakatan pribadi dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Tanpa ragu, Yunzong perlahan melangkah ke atas panggung logam. Sementara itu, para prajurit di pangkalan militer inti, meskipun tidak senang, tetap mengangkat tangan dan memberi hormat kepada Yunzong. Pertama-tama, atas nama pribadi, saya ingin menyambut Tuan Yunzong di sini. Dengan seorang murid senior altar suci seperti Jenderal Yunzong yang memimpin pasukan ke-15, saya yakin perkembangan pasukan ke-15 di masa depan akan cerah dan efektivitas tempurnya akan meningkat pesat. Ketika Yunzong datang di hadapannya, Man Xiao berbicara dengan sangat rendah hati dan membungkuk dalam-dalam kepada Yunzong. Ia memberi kesan kepada orang-orang bahwa tidak ada sedikit pun permusuhan seorang jenderal, melainkan lebih seperti kesedihan yang samar. Tentu saja, Yunzong tidak sopan. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan nada ringan. Dalam hal berurusan dengan orang dan benda, tak dapat disangkal bahwa Yunzong, yang telah bermeditasi di bintang Wujue selama bertahun-tahun, memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam situasi seperti ini di mana setiap kata yang ia ucapkan dapat memengaruhi psikologi setiap orang. Namun, Yunzong tidak peduli. Mengandalkan kekuatan pengendali jiwanya, Hei Zesen, dan altar, Yunzong yakin tak seorang pun di sini akan berani melawan. Ini adalah pola sihir komunikasi militer dan pola sihir otoritas Angkatan Darat ke-15.
Saya harap Tuan Yunzong dapat menjaganya dengan baik, lanjut Man Xiao, berbicara perlahan dan lembut, yang selalu membuat orang merasa sedih. Dalam hal ini, Yunzong masih tidak perlu bersikap sopan. Ia tersenyum tipis dan meraih dua pola ajaib yang diserahkan Man Xiao dengan satu tangan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua benda ini mewakili hak-hak tentara. Menurut prosedur normal, Yunzong seharusnya memegang kedua pola ajaib ini dengan kedua tangannya, terlepas dari bagaimana ia memperlakukannya secara pribadi. Namun, dalam kesempatan serah terima ini, mengulurkan tangan untuk mengambilnya jelas merupakan penghinaan terhadap hak-hak tentara ke-15. Aku ingin tahu apakah Man Xiao masih punya hal lain untuk dikatakan setelah dia pergi. Yunzong melirik Man Xiao dengan wajah rendah hati dan berkata dengan sedikit bangga. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sekali lagi, saya, Man Xiao, hanya berharap Tuan Yunzong dapat memperlakukan setiap prajurit tentara ke-15 dengan baik, karena tidak ada pengecut di tentara ke-15, semuanya elit. Man Xiao berkata kepada Yunzong dengan wajah sedih, hampir memohon. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga para perwira dan bahkan prajurit, mereka tak kuasa menahan rasa sedih dan mata mereka merah. Mereka tak menyangka bahwa saat ini, Jenderal Manco masih memikirkan mereka. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan harapan saya agar Tuan Yunzong dapat menjaga hubungan baik dengan grup Hunter, karena hanya dengan Korps Hunter yang bersatu, tentara ke-15 dapat memperoleh jaminan pasokan finansial dan logistik. Grup Hunter selalu peduli pada tentara ke-15, dan saya tidak ingin tentara ke-15 membalas kebaikan dengan permusuhan. Man Xiao melanjutkan, dan inilah poin utama yang ingin disampaikan Man Xiao. Yunzong tetap tidak yakin dengan kata-kata Man Xiao. Hidup rukun dengan kelompok Hunter. Yunzong menganggap ini lelucon. Bukankah tujuannya datang ke sini untuk menghabisi kelompok Hunter? Namun, kata-kata Manjo, yang pernah didengar oleh para prajurit, sangat menyentuh hati mereka. Kepedulian kelompok Hunter terhadap pasukan ke-15 terlihat jelas bagi semua orang. Aku tahu batas kemampuanku, jadi Jenderal Manjo tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, lanjut Yunzong, nadanya penuh tekad. Setelah itu, seluruh upacara serah terima tampak lancar. 1 jam kemudian, Manco memasuki kapal pengangkut pasukan berpola sihir spesialnya tanpa menoleh ke belakang, dan pergi tanpa berhenti sejenak. Yang paling dirasakan prajurit Angkatan Darat ke-15 adalah kesedihan. Di sisi lain, Yunzong tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun saat ini. Dengan raut wajah penuh keagungan, ia berjalan ke tengah panggung logam dan berkata dengan lantang, saya yakin semua orang tahu identitas saya, jadi saya tidak perlu banyak bicara. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu kepada Dewa. Saya harap kalian semua tidak akan menguji kesabaran saya, apalagi metode saya. Setelah mengatakan itu, Yunzong mengepalkan tinjunya, dan gelombang energi berwarna merah darah tiba-tiba meledak. Getarannya terasa di udara dalam radius puluhan meter. Memang benar bahwa kekuatan seperti itu membuat orang agak berhati-hati, dan semua prajurit tidak berani bersikap lancang sedikitpun. Namun, dalam hati mereka, hampir semua prajurit tidak puas dengan Yunzong, bahkan merasa jijik dan menentangnya. Dengan cara ini, Yunzong berbicara di panggung logam selama setengah jam sebelum memberi isyarat kepada para prajurit untuk bubar dan memanggil para perwira inti Angkatan Darat ke-15. 15 menit kemudian, rapat tempur pertama diadakan dan semua perwira harus hadir. Tentu saja, semua perwira tidak berani mengabaikan perintah Yunzong. Meskipun mereka khawatir tentang Man Xiao dan meskipun mereka agak muak dengan Yunzong, kekuatan dan status Yunzong ada di sana untuk mereka lihat, dan mereka benar-benar unggul. Berapa banyak prajurit tingkat pengendali jiwa yang ada di Kekaisaran Jiadu dan berapa banyak di seluruh Federasi Jiadu? Hanya sekitar setengah jam kemudian, lebih dari 20 perwira, semuanya jenderal, memasuki ruang konferensi pertama di pangkalan militer inti. Orang yang duduk di kursi utama bukan lagi Man Xiao, melainkan Yunzong, yang sampai sekarang belum berganti seragam militer. Tak dapat dipungkiri, pakaian Yunzong memang membuat orang merasa canggung. Di kedua sisi Yunzong masih ada 2 ajudan dan kepala staf, dan sisanya juga perwira senior Angkatan Darat ke-15. Kau tepat waktu sekali. Hebat. Kau tahu, aku paling benci orang yang terlambat. Yunzong melirik petugas di depannya dan berkata lembut, aku tahu banyak dari kalian masih merindukan Men Qiao ini. Lupakan saja dia. Dia orang yang lemah, dan kerendahan hatinya hanyalah kemunafikan. Padahal, dia pembohong. Para petugas tetap diam. Siapa di antara mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di ruang konferensi ini yang bukan orang yang cerdik? Siapa yang bukan orang yang berpengalaman hidup? Taktik Yunzong untuk menebar perselisihan terasa kekanak-kanakan bagi mereka.
Kekuatan Yunzong terlalu dahsyat. Bahkan ruangan yang penuh dengan mereka pun mungkin tak sebanding dengan Yunzong. Tak berdaya, di bawah tekanan seperti itu, mereka hanya bisa memilih diam. Juga, mulai hari ini, semua urusan di dalam tentara ke-15 harus tunduk padaku, lanjut Yunzong, tatapan tajam terpancar di matanya. Seketika, udara di ruangan itu terasa jauh lebih dingin. Mengenai apa yang dikatakan Mancho sebelumnya tentang kelompok pemburu, menurut saya, mereka telah sepenuhnya membuang tulang punggung tentara ke-15. Menurut saya, kelompok pemburu memiliki ambisi serigala yang nyata. Mereka bermaksud menggunakan sejumlah besar persediaan untuk membuat tentara kita menikmati hidup bahagia, melupakan gaya kerja keras dan kesederhanaan, dan menghilangkan sifat serigala mereka. Terlebih lagi, saya sekarang sangat curiga bahwa kelompok pemburu melakukan beberapa kegiatan ilegal di balik layar. Misalnya, mengandalkan sertifikat pengecualian untuk menjual beberapa barang terlarang, dan bahkan mungkin menimbun senjata dalam jumlah besar. Hal ini harus diselidiki secara menyeluruh. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan stabilitas yurisdiksi yang dikuasai tentara ke-15, semua penduduk dan pedagang di yurisdiksi tersebut dilarang keras membawa barang-barang berbahaya seperti pola perang. Semua kelompok juga dilarang keras dilengkapi dengan kapal perang pola sihir untuk memastikan stabilitas mutlak kekaisaran Jiadu. Penyitaan senjata akan dimulai dengan kelompok pemburu, kemudian kelompok lain, dan terakhir penduduk dari berbagai wilayah. Mulai sekarang, kecuali personel militer dan keamanan, dilarang keras memakai dan menjual pola perang. Kata Yunzong kata demi kata dengan wajah dingin. Saya keberatan. Hampir tepat saat Yunzong baru saja mengatakan ini, Wakil Panglima Li Qianhang berdiri dan berkata dengan lantang pernyataan Jenderal Yunzong bahwa kelompok pemburu menggunakan perbekalan untuk membuat prajurit kita bergembira, agak berlebihan. Kekaisaran Jiadu selalu berhemat dalam pengeluaran militernya, dan merupakan hal yang umum bagi berbagai kelompok untuk menyediakan perbekalan bagi prajurit. Bagaimana bisa dikatakan bahwa kelompok pemburu menganiaya kita hanya karena mereka memberi terlalu banyak? Apakah salah membiarkan prajurit yang telah bekerja keras berlatih makan lebih baik? Selain itu, menyita pola perang menyita senjata kelompok dan penduduk hanyalah omong kosong. Hanya negara-negara yang memiliki hati nurani yang bersalah yang akan melakukan ini. Raja Kangyu pernah berkata bahwa pola perang bukanlah senjata untuk warga negara, tetapi hak. Selama setiap warga negara memiliki pola perang di tangan mereka, mereka berhak untuk bebas dari penganiayaan. Adapun panji penegakan hukum dan ketertiban, itu hanyalah omong kosong. Jika seseorang ingin melakukan kejahatan, sumpit yang tajam dapat membasmi orang. Panglima Ivan juga mengatakan bahwa pola perang tidak membasmi orang, hanya orang, membasmi orang, jadi. Bang! Sebelum Li Qianhang sempat menyelesaikan kata-katanya, Yunzong sudah mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju. Dalam sekejap, hembusan udara tiba-tiba terbentuk di antara ujung-ujung tinju Yunzong, yang langsung menghempaskan Li Qianhang yang cerewet itu. Meskipun Li Qianhang, seorang ahli mengemudi hebat, mencoba melawan, tingkat kekuatan mengemudi di Yunzong terlalu tinggi. Engah! Li Qianhang menghantam dinding logam dengan keras, menyemburkan darah. Seragam sang jenderal terkoyak oleh gelombang udara, hanya menyisakan Li Qianhang yang sekarat. Tidak membasmimu sudah merupakan belas kasihan dariku. Aku tidak ingin siapapun menantang otoritasku. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa akulah bosnya di sini. Siapa lagi yang keberatan? Yunzong menyapu pandangannya ke seluruh ruang konferensi dan bertanya dengan lembut. Melihat para jenderal di sekeliling meja konferensi, mereka melirik Li Qianhang sekilas, mengerutkan kening, tetapi tidak ada seorang pun yang maju untuk mengajukan keberatan. Bagus sekali, kalau begitu mari kita lakukan seperti yang kukatakan tadi. Sebagai kelompok super terkemuka di yurisdiksi ini, grup Hunter harus memberi contoh terlebih dahulu. Berikan perintah untuk menyita semua senjata grup Hunter dan kemudian melakukan penyelidikan menyeluruh. Yunzong mengeluarkan perintah seperti itu. Ya, jernih. Semua jenderal mengucapkan kata-kata ini, sebuah isyarat menyerah, namun juga isyarat keberanian untuk menghindari kekalahan. Bagus sekali. Yunzong tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya untuk menutup rapat, dan memberi isyarat agar Li Qianhang dibawa pergi dan diskors. Menghadapi taktik kekerasan Yunzong, para jenderal senior yang telah kembali ke kantor masing-masing mulai menelepon Manjo, kebanyakan dari mereka melaporkan situasi terkini dan bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Sekarang sebagian besar jenderal hampir menyadari bahwa serangan udara Yunzong terhadap pasukan ke-15 bukanlah untuk membantu Kekaisaran Gadu meningkatkan efektivitas tempurnya, tetapi jelas dimaksudkan untuk menghancurkan grup Hunter. Adapun Men Qiao, dia juga tampak patah hati saat ini,
tetapi dia tidak memperdulikannya. Dia hanya mengirim pesan kepada Xiao Hong. Saat ini, Xiao Hong sudah tiba di markas kelompok pemburu dari lembah Wanzun. Xiao Hong sendiri tahu bahwa Yun Zong pasti akan menjadi yang pertama menyerang. Melihat pesan yang dikirim oleh Man Xiao, Xiao Hong, yang sedang duduk di sofa di kantor Boshan, tersenyum tipis, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Sebelumnya, aku khawatir Yun Zong itu orang yang bijaksana. Tapi, ternyata dia cuma orang yang gegabah. Apa kau benar-benar berpikir kekerasan bisa menyelesaikan masalah? Naif sekali, kata Xiao Hong lembut, lalu membiarkan Boshan melihat informasinya. Bos, jangan bilang begitu. Kami sudah siap. Kalau tidak siap, kalau itu kelompok biasa, perlawanan kami pasti akan ditumpas. Kegagalan mematuhi berarti melawan militer. Nanti, Yun Zong akan punya alasan yang sangat masuk akal untuk melarang kami. Bahkan dengan dukungan Otto sekalipun, sepertinya itu tidak akan banyak gunanya. Lagi pula, otoritas Heizesen dan altar terlalu besar, kata Boshan. Xiao Hong tidak mengatakan apapun dan tidak berkomentar. Ngomong-ngomong, bos, kenapa kita tidak bertindak sekarang? Ayo kita lakukan sekali untuk selamanya. Basmi Yun Zong langsung, dan potong lengan terbesar Heizesen, kata Boshan dengan mata sedikit menyipit. Tak dapat disangkal, Boshan sudah begitu lama bersama Xiao Hong sehingga emosinya sedikit banyak terpengaruh oleh Xiao Hong. Xiao Hong menggelengkan kepalanya pelan. Kalau kita menyerang sekarang, aku jamin Yun Zong akan mati, tapi berapa banyak orang yang akan kita kehilangan? Taktik gelombang manusia memang efektif. Tapi ingat, mereka yang menggunakan taktik gelombang manusia semuanya adalah perwira yang tidak kompeten. Lalu bagaimana dengan kita? Boshan agak bingung. Bagaimana dia bisa melawan Yun Zong tanpa menggunakan taktik gelombang manusia? Tunggu sebentar, kata Xiao Hong dengan nada santai, berapa banyak kapal perang berpola sihir yang saat ini terdaftar di perusahaan antar bintang Hunter? Hanya ada 6 kapal perang berpola sihir, dan semuanya relatif rusak, jawab Boshan lembut. Pilih 3 kapal perang berpola sihir yang paling rusak dan tinggalkan mereka di bintang Yong'an. Kirim 3 kapal lainnya untuk berpatroli di perbatasan yurisdiksi Angkatan Darat ke-15. Perses akan mengintai secara rahasia dan selalu siaga. Meskipun tidak tahu apa tujuan utama Xiao Hong, Boshan tetap memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ia mengambil pola sihir komunikasinya dan menyampaikan informasi satu persatu. Hampir pada saat Boshan baru saja mengeluarkan perintah, pola sihir komunikasi Xiao Hong bergetar lagi, dan orang yang meminta panggilan itu adalah Zhang Yaoxiang, Kepala Staf Angkatan Darat ke-15. Saya Kepala Staf Zhang. Lama tak berjumpa. Ada apa? Setelah telepon tersambung, Xiao Hong bertanya dengan tenang. Berkat hubungan Manco, Zhang Yaoxiang dan Xiao Hong memiliki hubungan yang sangat baik, dan dia selalu bersikap sopan kepada Xiao Hong. Justru karena inilah Zhang Yaoxiang terlihat sangat malu saat ini. Bab 690 menunggu kesempatan. Bos Hong, saya tidak perlu banyak bicara. Anda juga tahu bahwa Komandan Militer Tertinggi Angkatan Darat ke-15 telah diganti. Dia adalah Yun Zong, yang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dia baru saja mengeluarkan perintah untuk menyita semua kapal perang berpola sihir milik grup Hunter. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhang Yaoxiang. Dari nada bertanyanya, terlihat siapa yang lebih dekat dengan Zhang Yaoxiang. Karena Angkatan Darat ke-15 ingin menyita kapal perang berpola sihir, grup Hunter tentu saja akan bekerja sama. Namun, kita hanya punya 3 kapal di sini, dan 3 lainnya masih menjalankan misi pengawalan dan harus kembali, kata Xiao Hong dengan tenang. Bos Hong, bagaimana kau bisa begitu mudah setuju dengan kecerdasanmu? Tidakkah kau lihat bahwa Yun Zong ingin menghancurkan kelompok pemburu dan sepenuhnya menghilangkan ancamanmu terhadap altar suci? Setelah semua senjatamu disita, kelompok pemburumu bisa melakukan apapun yang mereka mau. Zhang Yaoxiang melihat sekeliling dan berkata kepada Xiao Hong dengan suara rendah. Tentu saja aku tahu itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku, Hong Liang, tidak ingin menjadi musuh siapapun dari tentara ke-15. Kita dulu bersaudara, dan sebagai saudara, aku hanya tidak ingin mempermalukanmu. Aku memberimu 3 kapal perang berpola sihir hanya untuk memberimu penjelasan kepada Yun Zong. Aku tahu Li Qianhang telah terluka parah karena perlawanannya, dan aku, Hong, sungguh tidak ingin kau terluka karena ketidakmampuanmu, kata Xiao Hong lembut, nadanya terdengar sangat tulus. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Zhang Yaoxiang, kata-kata itu bagaikan pedang tajam yang menusuk bagian terlembut hatinya. Saudara yang baik harus setia. Tapi, wajah Zhang Yaoxiang dipenuhi haru. Jelas terlihat bahwa Xiao Hong telah memperlakukan tentara ke-15 dengan sangat baik dari awal hingga akhir,
dari atas hingga bawah, tanpa terkecuali. Pengorbanan Xiao Hong juga membuat Zhang Yaoxiang merasa bersalah. Jenderal Zhang Yaoxiang, jangan bersedih. Ini yang terbaik yang pernah kulakukan. Aku hanya berharap kita tidak perlu bertempur lagi suatu hari nanti. Lagi pula, ku dengar Jenderal Li Qianhang terluka parah. Tolong bawa dia kepadaku sesegera mungkin, dan aku akan merawatnya secara pribadi, kata Xiao Hong dengan nada tenang. Menatap Zhang Yaoxiang lagi, kata-kata Xiao Hong membuat matanya sedikit merah. Ia lalu mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Hong dan berkata, terima kasih banyak. Jika ada yang bisa kubantu, beritahu aku. Aku akan dengan senang hati membantumu. Setelah itu, Xiao Hong memutuskan kontak setelah Zhang Yaoxiang memberinya beberapa instruksi sederhana. Demikian pula saat Xiao Hong memutuskan sambungan, ekspresinya yang awalnya tenang berangsur-angsur berubah dingin. Bo Shan, yang berdiri di sampingnya, tentu saja mendengar semuanya dengan jelas. Ia pun mulai berpikir bahwa Xiao Hong semakin menakutkan. Pasukan yang sebelumnya dikerahkan Xiao Hong pada dasarnya ditujukan untuk menghancurkan tentara ke-15 sebagai upaya terakhir, tetapi hanya dengan beberapa patah kata, Zhang Yaoxiang tampak bersyukur. Tentu saja, karena mereka telah menjadi saudara yang baik begitu lama, Bo Shan masih bisa memahami pikiran Xiao Hong, yaitu, Xiao Hong sendiri tidak ingin menyentuh tentara ke-15, dan tidak akan bergerak jika memungkinkan. Jika terpaksa, Xiao Hong tentu saja harus memutuskan untuk membasmi mereka. Bo Shan sendiri tahu bahwa inilah karakter Xiao Hong. Ia dingin dan kejam terhadap orang luar, tetapi terkadang ia baik dan penyayang terhadap rakyatnya sendiri. Jika tidak, Xiao Hong pasti sudah memberi perintah untuk langsung memusnahkan pasukan ke-15. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Bo Shan. Tunggu, Xiao Hong hanya menjawab dengan satu kata itu, lalu sedikit mengernyit dan tetap diam, seolah-olah dia benar-benar menunggu, dan seolah-olah sedang menyusun rencananya sendiri. Beberapa jam kemudian, pasukan yang dikirim oleh Zhang Yaoxiang di dekatnya telah mencapai perusahaan antar bintang Hunter dan bersiap untuk menyita secara permanen 3 kapal perang pola sihir milik perusahaan antar bintang Hunter. Namun, wajah para prajurit dari Angkatan Darat ke-15 yang datang dipenuhi rasa malu, terutama saat mereka melihat para awak grup Hunter, rasa bersalah di wajah mereka menjadi lebih parah. Para kru yang kebingungan merasa agak kesal saat itu, tetapi karena atasan mereka memerintahkan mereka untuk menyerahkan 3 kapal perang pemecah sihir, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, ketiga kapal perang pemecah sihir ini akan segera dibesituakan, dan sama sekali tidak ada dalam urutan pertempuran Xiao Hong. Mereka hanyalah barang-barang yang tidak penting. Selain itu, para prajurit Angkatan Darat ke-15 juga mengambil 5 kotak besar berisi pola pertempuran dan 6 kotak senjata berpola. Semua pola pertempuran ini berjenis sama, dan dilenyapkan oleh pasukan grup Hunter. Tianhe Xingyun masih meniru berbagai metode Hei Zesen. Hanya dalam beberapa jam, ia berhasil memaksa seluruh bintang Tianhe dan semua pangkalan militer tentara ke-15 untuk menyerah, setidaknya di permukaan. Bertemu Jenderal Yunzong. Tepat ketika Yunzong tampak sangat bangga dan telah menjelajahi lokasi utama Tianhe Star, Zhang Yaoxiang datang ke Yunzong dengan ekspresi serius, memberi hormat, dan berkata dengan lembut. Bagaimana rencana penyitaan senjata kelompok Hunter ini dilaksanakan? Yunzong melirik Zhang Yaoxiang sekilas dan berkata dengan nada dingin. Hanya dengan kata-katanya, ia menjaga jarak dari Zhang Yaoxiang. Pada gelombang pertama, kami menyita 3 kapal perang berpola sihir dan lebih dari 1000 senjata berpola sihir, kata Zhang Yaoxiang sambil menyerahkan map di tangannya kepada Yunzong. Mendengar ini, ekspresi Yunzong sedikit berubah. Ia sungguh terkejut karena kelompok pemburu mau menyerahkan sebagian senjata mereka dengan patuh. Menurut rencana Yunzong, kekuatan kelompok pemburu tidaklah kecil, melainkan sangat kuat, hampir setara dengan pengawal Tanah Suci. Hal ini terlihat dari 20.000 orang yang berada di Vatikan Star. Rencana Yunzong adalah memaksakan kondisi yang sangat keras kepada grup Hunter, memaksa mereka untuk memberontak. Hal ini akan memberi Yunzong alasan yang sah untuk mengerahkan pasukan ke-15 yang telah direanisasi dan bekerja sama dengan Kurosawa Mori untuk menghabisi grup Hunter sepenuhnya atas tuduhan pengkhianatan. Hampir cukup untuk membiarkan tentara ke-15 dan grup Hunter binasa bersama. Tapi aku tidak menyangka Xiao Hong tidak akan menyerah. Zhang Yaoxiang membuka map yang diserahkannya. Di dalamnya terdapat foto-foto senjata yang disita dari grup Hunter. Semua foto telah diproses sedikit, sehingga tidak terlihat usang. Apakah proses penyitaannya akan berjalan lancar? Tanya Yunzong pelan setelah berpikir sejenak. Untungnya, kelompok pemburu di tengah agak tidak puas dan menunjukkan kemarahan yang mendalam kepada kami. Mereka pikir kami,
Tentu saja tidak termasuk Anda, Tuan Yunzong, tidak tahu berterima kasih, memakan makanan mereka lalu berbalik menghadapi mereka. Zhang Yaoxiang menjawab tanpa berpikir. Ini juga yang diajarkan Xiao Hong kepadanya. Tidak tahu berterima kasih apa maksudmu dengan tidak tahu berterima kasih ingat, kalian adalah prajurit. Tugas seorang prajurit adalah setia dan melenyapkan semua faktor yang mengganggu kekaisaran Gadu. Biarkan kekaisaran menjaga stabilitas dan persatuan yang absolut, bukan begitu Letnan Jenderal Yun melempar map itu kembali dan berkata kepada Zhang Yaoxiang. Jenderal, Anda benar sekali, kata Zhang Yaoxiang lirih, sambil mengumpat dalam hati, Anda adalah elemen paling gelisah di kekaisaran Jiadu. Jangan ragu-ragu sejenak. Sekarang aku perintahkan kalian untuk bertanggung jawab penuh atas penyitaan peralatan tempur grup Hunter. Jika grup Hunter berani melawan, segera beritahu aku. Ekspresi Yunzong tetap dingin saat ia memberi perintah. Baik, Jenderal. Zhang Yaoxiang menjawab dengan hormat militer, tidak rendah hati maupun sombong. Yunzong tidak berkata apa-apa lagi. Ia melihat pola sihir waktu. Hari sudah senja, matahari di atas langit mulai terbenam, dan bumi berubah keemasan. Hari sudah mulai malam, jadi Yunzong mulai menuju kediaman Panglima tertinggi. Kediaman Panglima tertinggi terletak di jantung pangkalan militer utama. Kediaman ini berupa villa logam 3 lantai. Meskipun tidak terlalu mewah, villa ini jelas tidak kumuh. Begitu Anda melangkah masuk, Anda akan mendapati interiornya lebih bernuansa minimalis daripada kemewahan. Setelah melihat sekilas perabotan di depannya, Yunzong menemukan kursi logam dan duduk, lalu mulai memanggil Hei Zesen. Saat berikutnya, penampilan suram Kurosawa Sen muncul di layar cahaya kecil. Yunzong, apa kabar tanya Hei Zesen langsung tanpa basa-basi lagi. Semuanya berjalan cukup lancar, meskipun kelompok pemburu melawan, mereka tidak terlalu agresif. Pada langkah pertama, kami menyita 3 kapal perang berpola sihir dan sejumlah besar pola pertempuran mereka, lapor Yunzong dengan jujur. Mendengar ini, wajah Kurosawa Mori tidak menunjukkan rasa bangga, tetapi ia justru berpikir keras. Secara logika, dengan karakter Xiao Hong yang keras kepala, mustahil baginya untuk menundukkan kepala, terutama di masa-masa ketika ia telah tumbuh lebih kuat. Kalau begitu, kenapa 3 kapal perang berpola sihir itu diserahkan begitu mudah tahukah kamu? 3 kapal perang berpola sihir itu bukan jumlah yang sedikit, apalagi ada lebih dari 1000 pola perang, dan ini baru gelombang pertama. Mungkinkah Xiao Hong telah menebak rencana Yunzong dan bermaksud mengorbankan pasukan ke-15 dan binasa bersama dengan kelompok pemburu, sehingga sengaja menghindari tabrakan? Tapi ini tidak masuk akal. Xiao Hong sendiri seharusnya sudah sangat jelas bahwa jika penyitaan tanpa batas seperti ini terus berlanjut, pasti akan menyebabkan konsumsi tak terbatas dari kelompok pemburu. Tanpa senjata, menginjak-injak kelompok pemburu akan seperti bermain-main. Apa yang sedang direncanakan Xiao Hong? Hei Zesen terus bergumam dalam hati. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dari segi IQ saja dan beberapa konspirasi serta trik di balik layar, Hei Zesen mungkin bukan lawan Xiao Hong, karena kepribadian Hei Zesen yang biasa adalah menekan secara langsung. Yunzong, ingat, di pasukan ke-15, apapun yang kau pikirkan, ingatlah untuk tidak membuat hubungan dengan bawahanmu terlalu kaku, dan jangan bersikap merendahkan seperti murid senior. Kau harus tahu bagaimana menggunakan kebaikan dan kekerasan. Selain itu, jika kelompok pemburu terus menyerahkan senjata, teruskan saja. Setelah berhenti, segera cari alasan untuk melancarkan serangan terhadap kelompok pemburu tanpa henti. Selain itu, armada Nanmakin Ruobei di Kekaisaran Futan akan melewatimu dalam sehari. Pada saat itu, ia akan berada di bawah komandomu untuk sementara. Total ada 6 kapal perang berpola sihir di armada itu. Selain itu, aku akan diam-diam memindahkan 500 anggota Garda Tanah Suci untuk menjadi orang kepercayaanmu. Dengan begitu, akan lebih mudah bagimu untuk bertindak. Hei Zesen merenung sejenak dan berbicara. Terima kasih, kakak senior. Yunzong menjawab dengan lembut, tetapi ia tidak terlalu peduli untuk bisa akrab dengan bawahannya. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menghancurkan tentara ke-15 dan grup Hunter bersama-sama. Dengan kata lain, hampir semua prajurit tentara ke-15 pada akhirnya akan mati. Yunzong, yang tidak suka dekat-dekat dengan orang lain, terlalu banyak menyia-nyiakan emosinya pada orang-orang yang sekarat ini. Bagi Yunzong, mereka hanyalah alat, tidak lebih. Kalau begitu, kau harus ekstra hati-hati. Diperkirakan sebentar lagi, kau akan berhadapan langsung dengan grup Hunter. Setelah pasukan ke-15 dan grup Hunter dihancurkan bersama, kau akan segera kembali ke altar.
Selama kau kembali ke altar, Kekaisaran Jiadu tidak akan bisa menghalangimu. Aku mengerti, jawab Yunzong lembut. Baik dia maupun Kurosawa Sen tampaknya tidak menyadari bahwa semua tindakan mereka demi kekuasaan merugikan Federasi Kado, menyebabkan Federasi Kado terus melemah akibat gesekan internal. Setelah itu, setelah membahas beberapa hal secara singkat dengan Kurosawa Mori, Yunzong dengan hati-hati memutuskan kontak. Pada saat yang sama, langit di atas pangkalan militer inti berangsur-angsur mulai gelap. Yunzong berdiri sedikit dan memasukkan tangannya ke saku lagi untuk mengeluarkan darah elang mahkota emas yang bermutasi. Perang sudah di depan mata, dan situasinya masih relatif stabil. Tak dapat dipungkiri, Yunzong mulai merasa jengkel dengan darah elang mahkota emas yang bermutasi. Botol darah elang mahkota emas ini cukup untuk sekitar 3 suap, yang hampir cukup bagi Yunzong untuk berlari ke tingkat kedua pengendalian jiwa. Mampu menerobos ke tingkat kedua pengendalian jiwa sebelum kelompok pemburu Pink pasti akan memberikan dorongan pada rencana Yunzong dan meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan serangkaian pikiran seperti itu, Yunzong akhirnya tak kuasa menahan diri untuk membuka botol giok putih itu dengan hati-hati. Darah di dalamnya berwarna merah tua dan samar-samar memancarkan fluoresensi samar. Meskipun darah elang mahkota emas mutasi ini sangat efektif melawan Yunzong, Yunzong tidak melupakan instruksi Hei Zesen sebelumnya. Ia mengeluarkan sedikit darah elang mahkota emas mutasi dari botol giok putih, lalu dengan hati-hati mengoleskannya pada 3 pola sihir pendeteksi komponen tingkat pengendali jiwa. Kinerja pola sihir deteksi tingkat kontrol jiwa sangat kuat, dan hampir semua racun dan bahkan bahan-bahan aneh dapat dideteksi. Namun, sebotol darah elang mahkota emas mutasi di depannya ini tidak mengandung bahan beracun atau aneh apapun. Darahnya sangat murni. Dengan penemuan ini, raut wajah dingin Yunzong tak dapat menyembunyikan sedikit pun kegembiraan dan senyum tipis. Yunzong segera duduk bersila di panggung logam tanpa ragu-ragu, meminum seteguk darah elang mahkota emas mutan, dan mulai berlatih dengan konsentrasi penuh. Karena khasiat obat yang kuat dari darah elang mahkota emas mutan, ia hanya dapat diminum 2 hari sekali. Berdasarkan perhitungan ini, Yunzong hanya membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk mencapai tingkat pengendalian jiwa kedua, yang merupakan waktu yang sangat lama bagi Yunzong. Tahukah Anda, berpindah dari tingkat 1 ke tingkat 2 pengendalian jiwa tidak semudah yang bisa dilakukan seorang master pengendalian jiwa. Butuh latihan bertahun-tahun. Bahkan jika Anda tidak makan, minum, atau tidur, itu tetap akan memakan waktu puluhan tahun. Hampir segera setelah Yunzong meminum seteguk darah elang mahkota emas yang bermutasi, ia memulai pelatihan 6 jamnya. Di markas Korps Pemburu, pola suar sinyal Xiao Hong, yang mewakili cahaya botol nomor 1, meredup, menandakan bahwa botol giok putih berisi darah elang mahkota emas yang bermutasi sudah tidak penuh lagi. Dengan kata lain, seseorang telah meminum seteguk darah. Xiao Hong tentu tahu siapa pemilik botol nomor 1. Itu adalah Yunzong. Tak diragukan lagi, setelah Yunzong meminum darah elang mahkota emas yang bermutasi, itu berarti Yunzong mengalami periode kelemahan selama 6 jam. Xiao Hong juga tahu banyak tentang Yunzong, misalnya, ia akan mencapai level 2 pengendalian jiwa. Selama periode ini, peningkatannya jelas yang paling mendesak. Diperkirakan selama kondisi memungkinkan, Yunzong pasti akan meminumnya dalam waktu sesingkat mungkin, yang berarti akan ada 3 kesempatan seperti itu dalam 6 hari. Dengan pemahaman ini, Xiao Hong mulai bekerja tanpa henti, menggunakan 2 pola sihir komunikasi di tangannya untuk melakukan penyebaran berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memerintahkan setiap armada untuk memasuki lokasi yang ditentukan dan memasuki status kesiapan tempur level 1. Tanggal serangan ditetapkan 2 hari kemudian. Mungkin itu kedua kalinya Yunzong mengambil darah elang mahkota emas. Adapun hari ini, Xiao Hong hanya sedang melakukan mobilisasi, karena setelah 6 jam berlatih di Yunzong, armada Xiao Hong tidak cukup untuk bergegas ke bintang Tianhe. Diperkirakan Yunzong sudah menyelesaikan pelatihannya saat mereka tiba, jadi itu akan membuang-buang waktu. Selain itu, Xiao Hong sekali lagi menggunakan platform informasi yang dikendalikannya, dan bahkan meminjam platform informasi perusahaan Clue, untuk mulai membesar-besarkan situasi penyitaan senjata grup Hunter dan mempublikasikannya. Jika Yunzong terjaga, dia pasti akan campur tangan dalam menghadapi tindakan kelompok pemburu, tetapi sekarang dia tidak berdaya menghentikannya. Terutama Guo Xiangwu, bos perusahaan Clue, mendengar cerita Xiao Hong dan surat penyitaan yang dikeluarkan oleh tentara ke-15. Penampilannya yang semula lembut tiba-tiba berubah sedikit garang, dan alisnya terangkat. Sebagai raksasa super kekaisaran Jiadu, bagaimana mungkin Guo Xiangwu tidak mengerti apa maksud hal tersebut? Meskipun insiden saat ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan Clue,
grup hunter dan perusahaan Clue pada dasarnya adalah pengusaha. Menyita pola pertempuran dan senjata lain milik kelompok, bahkan warga negara, dengan dalih menjaga ketertiban umum jelas merupakan upaya untuk mencabut tanduk dan taring warga negara, dan menjadikan kelompok, bahkan warga negara, domba yang siap dibantai oleh militer. Ya, sekarang memang hanya menyasar wilayah hukum Angkatan Darat ke-15, tetapi semua orang tahu bahwa ini tidak boleh dimulai. Yunzong ini, orang menyebalkan orang pembawa sial itu, apakah dia Siang Dukuan Guo Xiangwu melirik tanda terima penyitaan di tangan Xiao Hong dan berkata dengan ekspresi dingin. Apapun hubungannya dengan Xiao Hong, saat ini, mereka pasti berada di pihak yang sama. Aku tidak yakin soal itu, tapi bos Guo Xiangwu seharusnya tahu apa konsekuensinya jika senjata di tangan kelompok dan warga diserahkan. Artinya, begitu ada masalah dengan sistem kekaisaran Gadu, warga tidak akan punya cara untuk melawan. Sedangkan perusahaan super sepertimu, itu tak lebih dari domba gemuk. Bahkan jika kau menjual senjata, mereka bisa membasmimu kalau mau, kata Xiao Hong perlahan. Sekalipun kau tak mengatakannya, aku tahu ini. Aku akan bicara dengan Otto sekarang juga. Lagi pula, Xiao Hong, kau tak boleh menyerah pada ketangguhan dan kekasaran Yunzong lagi dan lagi. Tunjukkan tekad yang sama seperti saat kau membasmi Yin Luo. Beritahu Kompi Clue apa yang kau butuhkan. Kapal perang pola ajaib pesawat tempur atau tank pola ajaib begini caranya aku akan mengirimkan 10 kapal perang pola ajaib, tepat di sebelah distrik 15. Kau bisa mengerahkannya kapan saja, di mana saja. Tenang saja, Kompi Clue ada di pihakmu sekarang. Guo Xiangwu berkata dengan wajah garang, jantungnya berdebar kencang. Melakukan hal seperti ini sungguh tak termaafkan. Apa yang mereka anggap sebagai warga kekaisaran Kadu Domba. Di sisi lain, Xiao Hong tersenyum tenang dengan ekspresi tenang. Ia lalu mengepalkan tinjunya ke arah Guo Xiangwu. Bos Shan, yang duduk di dekatnya, tak kuasa menahan rona ngeri di wajahnya saat melihat Xiao Hong muncul. Tak diragukan lagi, Xiao Hong hanya membuat laporan iseng, yang terkesan sepele, tetapi ini pasti akan mendapatkan dukungan dari semua kelompok, bahkan warga seluruh kekaisaran Jiadu, dan menekan militer. Bahkan jika Yunzong terbasmi secara langsung, seluruh warga kekaisaran Jiadu hanya akan merasa senang dan tidak akan memiliki dendam apapun. Tepat ketika Yunzong sedang berkonsentrasi pada kultivasinya, berita seperti itu mulai menyebar luas di kekaisaran Jiadu. Warga kekaisaran Jiadu bukanlah orang bodoh dan korup, jadi mereka tentu tahu apa artinya ini dan mengungkapkan kemarahan yang luar biasa. Perusahaan Clue bahkan mengganti semua konten pada platform informasinya dengan dukungan untuk grup hunter dan mengutuk keras militer Kadu. Kelompok-kelompok lain yang tersebar di Kekaisaran Gadu bahkan secara langsung menangguhkan semua urusan dengan distrik Angkatan Darat ke-15. Pertemuan yang semula direncanakan untuk dihadiri langsung dibatalkan, dan hal yang sama berlaku untuk berbagai kegiatan bisnis. Bahkan beberapa warga Kekaisaran Kadu yang terlalu emosional telah mengutuk Yunzong, menuntut agar Kekaisaran Kadu melepaskan diri dari altar suci dan melepaskan diri dari Front Persatuan Kadu untuk membentuk sistemnya sendiri. Hanya dalam waktu 2 jam, seluruh Kekaisaran Gadu meledak. Pada saat ini, Ivan, Otto, dan bahkan Lehman tentu saja menyadari kekacauan di seluruh Kekaisaran Gadu, dan mereka merasa sangat gelisah untuk sementara waktu. Tentu saja, mereka tidak menyalahkan Xiao Hong atau kelompok-kelompok besar ini. Lagi pula, perintah yang dikeluarkan oleh Yunzong itu tidak bijaksana, dan terus terang, itu omong kosong dan sangat bodoh. Mengesampingkan kekacauan saat ini, pelarangan total pola perang akan berdampak jangka panjang, yaitu langsung menurunkan kemampuan tempur warga. Dari mana datangnya pasukan ini? Bukankah mereka masih warga sipil? Bayangkan ini seorang rekrutan yang sering menggunakan pola perang dan mengembangkan kekuatannya, versus seorang rekrutan yang tidak tahu apa-apa tentangnya. Mana yang lebih efektif dalam membentuk pasukan tempur yang lebih kuat? Jelas sekali. Siapa Yunzong ini? Apa dia benar-benar tidak tahan melihat hal-hal baik terjadi di Kekaisaran Gadu? Kalau dia mau jadi bos, ya sudah, biarkan saja, tapi jangan memperburuk keadaan. Orang menyebalkan macam apa ini? Dia cuma datang ke sini dan menyita pola perang di yurisdiksi ini. Ini benar-benar menghancurkan citra Kekaisaran Gadu. Otto, yang berada di Peri, sangat marah ketika mendengar berita itu dan mulai mengumpat. Menurut saya, kita harus bertindak semaksimal mungkin, meninggalkan altar, dan mendeklarasikan kemerdekaan, lanjut Lehman, hatinya dipenuhi rasa dendam. Diam. Melihat Lehman mengucapkan kata-kata itu, Ivan melotot dan memarahinya pelan, pemisahan mudah sekali kau mengatakannya. Lihat saja dulu, Kekaisaran Jiadu memiliki beberapa tokoh tingkat pengendali jiwa. Tanpa altar suci yang menjaganya, percaya atau tidak, dalam 2 tahun,
aliansi lain akan menyerbu dan menyerang kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang semua platform informasi hampir sepihak, mengutuk militer dan Yunzong, kata Otto, berusaha sekuat tenaga menenangkan diri. Bab 692 Kedamaian di Permukaan. Ivan merenungkan sejenak apa yang baru saja dikatakannya, dan tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Xiao Hong kepadanya sebelumnya, tentang Yunzong. Jika itu terjadi di masa lalu, Ivan mungkin masih ragu, tetapi sekarang ia hampir 100% yakin. Kerja berlebihan sampai mati, pikir Ivan, lalu memerintahkan Otto dan Lehman, segera keluarkan pernyataan militer. Yurisdiksi Angkatan Darat ke-15 hanyalah kasus khusus. Dan pastikan strategi penyitaan senjata tidak akan diterapkan di wilayah lain. Jika tidak, Ivan akan mundur secara sukarela. Militer juga akan segera berkomunikasi dengan Jenderal Yunzong untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Menghadapi perintah Ivan, Otto dan Lehman tidak berkata apa-apa lagi. Pada titik ini, mereka bertiga tahu apa yang sedang terjadi. Meski hal ini melanggar aturan, pada titik ini, hal ini menyangkut nasib masa depan Kekaisaran Gaduh, dan Ivan, Otto, dan yang lainnya benar-benar tidak peduli. Pada saat yang sama, Otto sendiri juga mengirim surat rahasia kepada Raja Kangyu, terutama melaporkan beberapa hal yang tak terkatakan, dengan harapan mendapatkan dukungan Kangyu. Tentara Kekaisaran Kadu relatif independen dan bebas, dan Raja Kangyu hanya memiliki sedikit kendali atas mereka. Namun, Kangyu mengendalikan pendanaan tentara dan wewenang pengambilan keputusan atas operasi militer besar, seperti mendeklarasikan perang. Rincian cara berperang menjadi tanggung jawab Ivan dan yang lainnya. Kangyu tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Di sisi lain, Xiao Hong, memanfaatkan stagnasi Yin Luo, terus memobilisasi berbagai kekuatan. Di antaranya, armada yang dikirim oleh Kompi Klu telah diam-diam dipindahkan oleh Xiao Hong ke yurisdiksi Angkatan Darat ke-15. Lebih lanjut, anggota aliansi assassin telah mengambil tindakan, diam-diam menyusup ke Tianhexing. Kapal perang pola sihir lainnya juga mendekati yurisdiksi Angkatan Darat ke-15 tanpa batasan. Faktanya, semua orang di tentara ke-15, dari atas hingga bawah, mengetahui perkiraan kekuatan grup Hunter. Mereka sangat kuat, tetapi sayangnya, tidak ada yang memberi tahu Yunzong. Begitu saja, setelah 6 jam berlatih, Yunzong membuka matanya kembali dan merasakan peningkatan signifikan pada kekuatan kendali tubuhnya. Ia memperkirakan setelah mengonsumsi sisa 2 teguk darah elang mahkota emas mutan, ia akan mampu menembus ke tingkat kedua kendali jiwa. Selama dia mencapai level kedua pengendalian jiwa, Yunzong akan mampu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melahap kelompok pemburu dalam satu gigitan, belum lagi armada mahkota selatan Qin Ruobai dan 500 anggota pengawal Tanah Suci. Bersama mereka, Yunzong secara alami akan lebih percaya diri. Namun, saat Yunzong berdiri dari kotak logam dan mengaktifkan pola sihir komunikasi tertutup, pola sihir komunikasi di sampingnya bergetar secara langsung, dan orang yang meminta panggilan adalah Nasri, wakil komandan Angkatan Darat ke-15. Ada apa? Setelah panggilan tersambung, Yunzong memasang ekspresi dingin dan bertanya. Jenderal, Panglima Angkatan Darat, Komandan Merah Leiman, baru saja memerintahkan Anda untuk segera menghentikan semua operasi penyitaan senjata di wilayah hukum Angkatan Darat ke-15, dan memerintahkan militer untuk tidak mengganggu kebebasan normal kelompok dan bahkan warga negara di wilayah hukum tersebut, kata Ajudan Nasri kepada Yunzong dengan ekspresi serius. Lagi pula, tugas tentara Gaduh adalah untuk menjaga dan melawan potensi ancaman, bukan untuk menindas rakyatnya sendiri. Di sisi lain, Yunzong hanya tersenyum tipis ketika mendengar ini. Lehman memerintahkanku. Apa dia lupa siapa dirinya? Altar Federasi Kadu adalah yang terbesar. Saat ini, aku mewakili altar dengan otoritas penuh dan memberitahu Lehman bahwa dia tidak berhak mengendalikanku. Jika dia keberatan lagi, maka aku akan menggabungkan yurisdiksi distrik ke-15 ke dalam wilayah altar. Seharusnya tidak masalah, kan? Mulai sekarang, hanya aku yang memegang keputusan akhir di distrik Angkatan Darat ke-15. Yunzong sekarang hanya punya satu tujuan, yaitu menghancurkan kelompok Hunter. Mengenai akan menjadi apa Kekaisaran Gaduh dan konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya, menurut Yunzong, itu bukan urusannya. Singkatnya, tugas yang paling mendesak adalah memonopoli kekuasaan altar terlebih dahulu. Naris tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya mengangguk kecil, sorot matanya menunjukkan sikap dingin tak berujung dan semangat pantang menyerah. Lagi pula, aku dengar sebelumnya kalau grup Hunter membangun pabrik antar bintang di dekat bintang Tianhe. Kan sampaikan perintahku, pabrik antar bintang ini tidak mematuhi peraturan dan harus segera dihancurkan. Yunzong memberi perintah langsung.
Tidak mematuhi peraturan pabrik antar bintang Hunter Group telah mendapatkan persetujuan Mancho dan telah disetujui, dan itu untuk membantu Tianhe Star mengurangi tekanan produksi. Saya tidak tahu mengapa Jenderal Yunzong mengatakan itu tidak mematuhi aturan, tanya Nasri. Kalau ku bilang itu tidak sesuai aturan, ya sudahlah. Dan ku katakan padamu, mulai sekarang, akulah pemegang keputusan akhir di wilayah Angkatan Darat ke-15. Akulah aturannya. Semua keputusan Man Xiao sebelumnya tidak sah. Kalau kau terus bertanya begitu banyak alasan, percaya atau tidak, Li Qianhang adalah panutanmu. Yunzong melotot dan berbicara terus terang. Naris tidak membalas perilaku Yunzong yang sangat kuat dan tidak masuk akal. Alasannya sangat sederhana, karena dia bukan lawan Yunzong, apalagi lawan altar, dan bahkan lebih mustahil bagi Kekaisaran Gadu untuk menyingkirkan altar. Sampaikan perintahku sekarang. Dalam 6 jam, pabrik antar bintang yang baru saja dibangun grup Hunter harus dihancurkan secara paksa. Tidak, kirim armada Mormon dari Angkatan Darat ke-15 untuk langsung menghancurkan pabrik antar bintang grup Hunter. Jangan sampai ada kesalahan, kalau tidak, kalian akan dieksekusi di tempat karena tidak mematuhi perintah. Yunzong terus memberi perintah tegas dengan nada dingin. Jangan lihat ekspresi Yunzong, Yunzong tahu betul isi hatinya. Yunzong sendiri tahu bahwa grup Hunter dan tentara ke-15 dulunya memiliki hubungan yang baik. Yunzong ingin menggunakan cara ini untuk menghancurkan tentara ke-15 dan grup Hunter sepenuhnya. Selama tentara ke-15 melancarkan serangan terhadap pabrik antar bintang, Yunzong yakin bahwa grup Hunter hampir akan menjadi musuh tentara ke-15. Dimengerti, jawab Nasri. Meskipun enggan, ia tak punya pilihan. Ia juga tahu bahwa di bawah kepemimpinan Yunzong, tentara ke-15 yang berfungsi dengan baik kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Yunzong. Setelah kehilangan kontak dengan Naris, Yunzong dengan santai membuka pola sihir informasi, bermaksud melihat respons dalam yurisdiksi. Yang mereka saksikan justru protes keras. Bahkan penduduk beberapa kota besar di wilayah hukum tersebut berkumpul untuk memprotes campur tangan tentara ke-15 terhadap kebebasan mereka. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yunzong hanya sedikit berubah, tidak banyak, karena alasan sederhana. Ini sesuai dengan harapan mereka. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang begitu bodoh sampai tidak tahu apa arti sebenarnya dari penyitaan senjata mereka itu berarti kontrol yang lebih baik. Penindasan yang lebih baik. Berikan perintah. Mulai sekarang, yurisdiksi tentara ke-15 untuk sementara akan berada di bawah kendali altar suci. Resimen ke-22 tentara ke-15 dan Resimen Lielung akan segera dikerahkan untuk menekan massa yang berunjuk rasa. Jika mereka tidak dapat membubarkan mereka, gunakan senapan pola sihir mereka untuk melepaskan tembakan. Yunzong mengambil pola sihir komunikasi lagi dan memberi perintah kepada Naris dengan nada tegas. Ketika Yunzong mengeluarkan serangkaian perintah, armada Mormon, meskipun enggan, tetap terpaksa mundur di bawah tekanan Yunzong. Tentara juga dikerahkan dari berbagai pangkalan militer untuk membubarkan massa yang berunjuk rasa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa baru 2 hari sejak Yunzong menjabat, tetapi yurisdiksi Angkatan Darat ke-15 sudah menjadi kacau. Tujuan dari semua ini hanyalah agar Yunzong dapat melenyapkan kelompok pemburu itu secepat mungkin. Beberapa jam berlalu, dan Xiao Hong, yang terbangun di lembah Wanzun, tampak normal seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia memulai penelitian terobosan terakhirnya tentang teknologi bayangan 8 arah. Ia tahu bahwa waktunya untuk mengabdikan diri pada studinya hampir habis. Di samping Xiao Hong, selalu ada pola suar sinyal ajaib, dan lampu merah yang mewakili darah elang mahkota emas mutan nomor 1 tetap sama. Pada saat ini, pola sihir komunikasi Xiao Hong tiba-tiba bergetar, dan orang yang meminta panggilan adalah Boshan. Bos, pabrik antar bintang yang baru saja kita selesaikan di dekat bintang Tianhe mengalami serangan dahsyat dari tentara ke-15. Li Yunzong tak sanggup menahannya. Wajah Boshan memucat saat ia melapor kepada Xiao Hong, dan suasana hatinya semakin tak biasa. Meski secara mental sudah siap, Boshan tak pernah menyangka rima itu akan begitu gamblang. Saya mengerti. Bagaimana tanggapan dari tentara ke-15, tanya Xiao Hong. Komandan Armada Mormon meminta maaf kepada kami dan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain, tapi bukankah ini terlalu intimidasi dia menikam kami, dan apakah cukup hanya dengan meminta maaf, jawab Boshan. Tepat saat Boshan merespons, pesan datang satu demi satu dari pola sihir komunikasi militer Xiao Hong lainnya, termasuk pesan dari Torpe, Lennon, dan perwira lain dari pasukan grup Hunter. Isi informasinya pada dasarnya sama, yakni, "Bos, ayo kita lakukan,
hajar orang menyebalkan tak tahu terima kasih dari Angkatan Darat ke-15 ini, dan kuliti Yunzong hidup-hidup. Mengenai hal ini, Xiao Hong tetap tidak berkomitmen dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya mengesampingkan pola sihir komunikasi militer. Kini pasukan pemburu yang tersembunyi di kegelapan bagaikan bahan peledak yang terus-menerus dipanaskan dan diberi tekanan, tetapi panasnya saja tidak cukup. Boshan, tolong terbitkan pemberitahuan di platform informasi kami yang menyatakan bahwa grup Hunter tidak pernah menyalahkan tentara ke-15. Grup Hunter dapat memahami hal ini dan hanya berharap Anda akan memperlakukan rakyat Kekaisaran Jiadu dengan baik, kata Xiao Hong ringan. Baiklah, Boshan tidak berani menentang perintah Xiao Hong dan hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Setelah memutus kontak dengan Boshan, Xiao Hong akhirnya mengangkat kelopak matanya dan menatap naga es yang berputar-putar di atas lembah Wanzun. Setelah sekian lama diberi makan, naga es yang awalnya sangat ganas, mulai menjadi terlalu energik, selalu membuat orang merasa tidak punya cara untuk melampiaskannya. Dan inilah keadaan naga beku yang ingin dilihat Xiao Hong. Torpe, carilah kapal pengangkut pola sihir besar di dekat sini yang dapat dipercaya dan bawalah ke Vatikan Star. Ketika mereka tiba di pintu rumah kayu, Xiao Hong memberi perintah kepada Torpe. Ya, Torpe menjawab lalu memutuskan sambungan. Kapal pengangkut yang diinginkan Xiao Hong digunakan untuk mengangkut naga beku. Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan sudah hampir waktunya bagi Xiao Hong untuk bertindak. Tujuannya sudah jelas. Bab 693 Tiga Profesi. Menatap kembali naga es yang terbang liar di langit, Xiao Hong tersenyum tipis. Ia lalu berjalan ke sisi kabin dan mengangkat tangan kanannya sedikit. Sesaat kemudian, sebuah bola api biru terbentuk di tangan kanannya. Lalu, dengan lambaian tangannya yang ringan, bongkahan es berusia ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya terangkat dari tanah, menumpuk menjadi gunung es. Kemudian, Xiao Hong mengeluarkan pedang jisunya dan menusukkan bilahnya ke dalam bongkahan es beku 10.000 tahun, perlahan-lahan menyerap es tersebut. Xiao Hong mengabaikannya dan kembali ke kabin untuk melanjutkan mempelajari teknik bayangan 8 arah. Xiao Hong sendiri juga sangat jelas. Ini hampir merupakan teknik terakhir yang bisa dikuasainya di altar. Lalu, apa yang dihadapi Xiao Hong tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Setelah membaca selama 4 jam, Xiao Hong bangkit, menenangkan naga beku, dan membiarkannya memasuki gudang raksasa kapal pengangkut besar. Kemudian, Xiao Hong mengenakan ranselnya dan mengikuti celah angkasa di lembah Wanzun menuju bintang Yong'an. Tepat saat Xiao Hong tiba di bintang Yong'an, raut wajahnya yang semula tenang perlahan mendingin. Ia perlahan mengeluarkan pola sihir komunikasi militer berwarna merah dari sakunya dan menghubungi Putri Duyung yang membawa bom lubang hitam berpola sihir tersebut. Faktanya, Mermaid dan 3 kapal perang lain yang membawa bom lubang hitam berpola magis telah dimasukkan ke dalam jajaran kapal strategis merah. Dengan kata lain, hanya komandan tertinggi wilayah militer yang berhak memobilisasi ketiga kapal perang berpola magis ini, dan tidak ada orang lain yang berhak memintanya. Umumnya, kapal strategis semacam itu juga membawa bom lubang hitam berpola magis. Meskipun aliansi Tiger Universe secara tegas melarang penggunaan bom lubang hitam berpola magis dalam perang, bukan berarti semua negara akan menghancurkan semua bom lubang hitam berpola magis. Hal ini seringkali merupakan bentuk pencegahan. Bos, ada apa? Sesaat kemudian, Kapten Mermaid menjawab panggilan dan bertanya pada Xiao Hong. Berlayarlah segera dan bertemu dengan Perses. Xiao Hong memberikan perintah kata demi kata dengan ekspresi dingin. Apa maksudnya sudah jelas. Xiao Hong mungkin akan serius menanggapinya. Dimengerti. Kapten Mermaid menjawab dengan lembut, dan tanpa bertanya lebih lanjut, ia memutus komunikasi. Pada saat yang sama, Xiao Hong menjelaskan secara singkat beberapa hal terkait grup Hunter kepada Boshan, lalu memasuki kapal penumpang berbendera grup Vincent, diam-diam berlayar ke area rahasia tempat Perses berada. Lokasinya berada di tepi yurisdiksi Angkatan Darat ke-15, di antara 2 bintang gas raksasa. Kini, hampir 24 kapal perang berpola sihir, 4 kapal pemandu, dan 2 kapal bantu elektronik berkumpul di sana. Pada dasarnya ia merupakan kelompok tempur kapal induk yang lengkap, dan kondisinya saat ini bagaikan anak panah pada tali, siap untuk diluncurkan. Di sisi lain, di bintang Tianhe, Yunzong, yang tidak menyadari semua ini, terus-menerus memobilisasi pasukan di markas. Tidak ada metode khusus sama sekali, tetapi ia terus-menerus mengumpulkan tentara dari berbagai pangkalan militer, siap menggunakan mereka sebagai umpan meriam untuk menyerang bintang Yong'an. Mengenai kekacauan di berbagai planet, setelah beberapa putaran penindasan, mereka tidak lagi mempedulikannya. Biarlah kacau,
Yunzong sama sekali tidak peduli. Terlebih lagi, Yunzong sudah memikirkannya. Saat menyerang bintang Yong'an, dia akan sepenuhnya mengabaikan warga sipil dan akan membasmi pasukan hidup kelompok pemburu secepat mungkin. Jika Kekaisaran Gadu tidak puas, itu tidak masalah. Jika mereka mampu, mereka bisa pergi dan bernegosiasi dengan altar suci atau Heizesen. Jika federasi lain menanyakannya secara manusiawi, Yunzong dapat langsung membubarkan mereka dengan alasan bahwa federasi lain tidak berhak mencampuri urusan internal federasi Gadu. Singkatnya, tujuannya adalah untuk menyingkirkan kelompok pemburu, yang merupakan ancaman terbesar bagi Heizesen, dan bahkan Xiao Hong, sesegera mungkin. Melihat bahwa meskipun para prajurit Angkatan Darat ke-15 sangat tidak puas, mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan, memasuki kapal pengangkut pasukan pola ajaib satu demi satu, dan bergabung dengan kapal perang pola ajaib, senyum tipis melintas di wajah Yunzong. Sebesar apapun kebencian yang kalian pendam, selama kalian mendengarkan dengan saksama, semuanya akan baik-baik saja. Yunzong tak kuasa menahan senyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa mereka sadari, bahwa hanya dalam hitungan hari, seluruh wilayah Angkatan Darat ke-15 telah terjerumus ke dalam kekacauan ekstrim. Dengan demonstran bangkit satu demi satu, situasi keamanan publik merosot, dan produksi berbagai kelompok juga terpengaruh secara belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini tampaknya sejalan dengan pepatah yang mengatakan bahwa bagi suatu negara, 3 profesi yang paling penting adalah raja, apoteker, dan guru. Raja tentu saja merujuk pada orang yang berkuasa. Begitu ada masalah dalam salah satu dari ketiga sistem profesional ini, negara akan jatuh ke dalam bencana. Ketika guru gagal mendidik, serakah, dan korup, mereka menghancurkan masa depan negara. Ketika apoteker terobsesi dengan keuntungan, mereka menghancurkan masa kini negara, meninggalkan rakyat tanpa dukungan, dan menimbulkan masalah bagi raja. Mereka menghancurkan segalanya, termasuk masa lalu, yang merupakan sejarah. Tepat ketika Yunzong masih merasa puas, pola sihir komunikasi tiba-tiba bergetar. Orang yang meminta panggilan itu tak lain adalah Yu Yahong, Komandan Utama Armada Mahkota Selatan. Usianya sekitar 40 tahun dan kekuatannya setara dengan seorang kusir tingkat 5. Jenderal Yunzong, saya Yu Yahong, Panglima tertinggi Armada Mahkota Selatan. Saya melapor kepada Anda, kita akan tiba di Bintang Tianhe dalam 1 jam. Yu Yahong memberi hormat militer standar kepada Yunzong Sing dan berbicara dengan nada serius. Bagus sekali, terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat Yu Yahong, wajah Yunzong menunjukkan sikap ramah. Di mata Yunzong, rakyat Kekaisaran Futan adalah rakyat mereka sendiri, dan Kekaisaran Jiadu sudah condong ke arah Xiao Hong. Aku tidak tahu misi tempur seperti apa yang akan diberikan Jenderal Yunzong kepada kita. Aku sudah lama tidak menyukai Xiao Hong, penjahat perang nomor 1 Kekaisaran Futan. Aku benar-benar ingin membasminya dengan tanganku sendiri, kata Yu Yahong lirih. Saat ini, hampir seluruh Kekaisaran Futan memiliki kebencian yang mendalam terhadap Xiao Hong. Belum lagi niat awal Xiao Hong untuk melawan. Lihat saja pukulan yang Xiao Hong berikan kepada Kekaisaran Futan. Hingga saat ini, Kekaisaran Futan belum mampu menyingkirkan berbagai masalah yang disebabkan oleh Xiao Hong. Jangan khawatir, kau akan punya kesempatan. Bukan hanya kau yang membenci Xiao Hong, seluruh altar suci juga sangat membencinya. Kali ini, ajalnya telah tiba. Yunzong menjawab, sekarang, armadamu akan menjaga perimeter Bintang Tianhe dan menunggu giliranmu. Setelah makhluk-makhluk terkutuk dari pasukan ke-15 itu dibasmi, kau boleh pergi dan memanen jagung. Aku mengerti, jawab Yu Yahong lembut, lalu memutus komunikasi. Tepat ketika komunikasi Yunzong terputus, ia menerima pesan melalui pola komunikasi dari Ailin, wakil Kapten Garda Wilayah Suci. Ia memberitahu bahwa 500 anggota Garda Wilayah Suci akan tiba di Bintang Tianhe dalam 2 jam. Dewa benar-benar menolongku. Setelah melihat pesan ini, raut wajah Yunzong yang penuh kepuasan semakin menjadi-jadi. Dengan armada Mahkota Selatan, 500 anggota pengawal suci, dan tentara ke-15 sebagai umpan meriam, Yunzong yakin bahwa tidak ada alasan untuk tidak menghancurkan grup pemburu sepenuhnya dan menyingkirkan batu sandungan yang menghalangi kekuasaan Heizesen atas altar suci dan pendudukannya atas Federasi Gadu. Sekarang Yunzong sudah tidak sabar untuk menyerang Yong'an Star secara langsung, tetapi dia masih harus menunggu beberapa saat hingga mencapai pengendalian jiwa tingkat kedua, sehingga dia akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik. Pada saat yang sama, Heizesen juga akan memberikan dukungan di altar, dan pendekatan bercabang dua akan digunakan untuk sepenuhnya melenyapkan Xiao Hong, yang menyebabkan masalah. Pada saat yang sama, di setiap sudut Kekaisaran Gadu,
setelah mengetahui bahwa pabrik antar bintang yang baru dibangun oleh grup Hunter telah dihancurkan rata dengan tanah oleh tentara ke-15 dengan cara yang hampir tidak masuk akal, hampir semua warga negara dan bahkan kelompok Kekaisaran Gadu menjadi sangat marah. Untuk apa ini semua prosedur sebelumnya normal, dan telah sepenuhnya disetujui oleh Kekaisaran Gardu. Sekarang Yunzong mengatakan itu adalah konstruksi ilegal, dan tanpa negosiasi apapun, langsung diratakan dengan tanah dengan meriam Angkatan Laut. Ini jelas merupakan pelanggaran hukum Kekaisaran Gardu dan penghinaan terhadap martabat Kekaisaran Gardu. Bahkan jika salah satu anak buahnya mengatakan bahwa yurisdiksi Angkatan Darat ke-15 dialokasikan ke altar suci, hal itu tetap memerlukan persetujuan dari Kekaisaran Gadu. Selama beberapa waktu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa suara-suara yang menentang Yunzong dan memboikot Angkatan Darat ke-15 semakin keras. Ketika Ivan melihat informasi ini, tubuhnya mulai gemetar. Pasukan ke-15 bukan lagi pasukan, melainkan bandit. Bahkan musuh pun masih memiliki rasa malu, tetapi Yun, seorang murid senior altar suci, lebih buruk daripada Nangui dan Guk-Guk sebagai rakyatnya sendiri. Namun, ketika Ivan mengetahui bahwa armada mahkota selatan Kekaisaran Futan dan 500 anggota pengawal tanah suci memasuki bintang Tianhe hampir pada saat yang bersamaan, jelaslah apa arti pemandangan ini. Ditambah lagi dengan Yunzong yang sangat kuat, kelompok Hunter kemungkinan besar akan mendapat masalah. Yang lebih penting lagi, karena posisi altar yang tinggi dan tak tergoyahkan, Ivan tidak dapat mengambil kembali kendali pasukan ke-15 dan hanya bisa membiarkan Yunzong melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan Kang Yu di istana pun sangat marah saat ini. Sistem Kekaisaran Jiadu yang telah ia bangun dengan susah payah niscaya akan dihancurkan sepenuhnya oleh Yunzong. Omong kosong, itu benar-benar omong kosong. Kang Yu terus mengulanginya. Ya, jika Yunzong menggunakan cara yang sedikit lebih normal, Kang Yu tidak akan bertindak seperti ini, tetapi sekarang jelas bahwa ia bersedia mengorbankan efektivitas tempur Kekaisaran Jiadu dan menghancurkan industri Kekaisaran Jiadu. Hubungan antara tangan kiri menghancurkan tangan kanan. Ini hanyalah tindakan pemborosan demi kepentingan pribadi. Lagi pula, Kang Yu juga bisa melihat dari pemindahan pasukan ke-15 bahwa bintang Yong'an akan berada dalam masalah. Jika Yunzong, Hei Zesen, dan bahkan tentara ke-15 dan pengawal tanah suci semuanya dikirim, grup Hunter dan bahkan Xiao Hong akan berada dalam masalah besar, dan kemungkinan besar mereka akan menemui kehancuran. Begitu saja, satu hari berlalu dalam sekejap mata, dan situasi terus memburuk. Kekaisaran Gadu mulai terjerumus ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, kekacauan semacam itu kurang lebih tak terduga bagi Yunzong. Meskipun ia adalah murid senior altar suci, ia tidak tahu apa-apa tentang memerintah negara dan menjaga perdamaian dunia. Ia mengejar kekuasaan secara menangui buta, dan bahkan pengetahuan militernya pun ia dapatkan secara spontan. Pada saat yang sama, Xiao Hong, yang berada di kapal penumpang grup Vincent, telah memasuki Perses. Hampir bersamaan dengan Xiao Hong, naga es juga masuk dan ditempatkan di sebuah ruangan besar di Perses. Ruangan itu tampak seperti taman bermain kecil, dengan es berusia 10.000 tahun di mana-mana. Di kapsul pendaratan lainnya, ada juga sejumlah besar pasukan pemburu, semuanya mengenakan baju besi yang terbuat dari paduan mikron, tampak seperti robot. Tepat saat Xiao Hong memasuki ruang kendali utama Perses yang besar, para perwira dan bahkan staf yang telah terjebak di sana selama beberapa hari semuanya mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Hong, masing-masing dari mereka bagaikan gunung berapi yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Mereka jelas mampu melawan tentara ke-15, tetapi mereka harus menyaksikan tentara ke-15 dan bahkan Yunzong terus-menerus mengotori kepala mereka. Sebagai tentara, bagaimana mungkin mereka bisa menerima semua ini? Bos, kapan kita akan bertindak hajar dia, orang menyebalkan itu, kata Torpe. Ya, saat kita keluar, kita akan melawan si idiot Yunzong itu, lanjut Lennon. Tunggu, kata Xiao Hong lembut dengan tatapan dingin, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Matanya tertuju pada layar cahaya di ruang kendali utama, yang menunjukkan status perbaikan USS Purhu. Karena proyek perbaikan telah menjadi bagian internal lambung kapal, USS Purhu masih dapat diperbaiki meskipun meninggalkan pelabuhan antariksa. Sekarang, tingkat perbaikan telah mencapai 90%. Berapa lama kita harus menunggu? Kita sudah menunggu berhari-hari, keluh Lennon. Tunggu saja sampai aku menyuruhmu. Apa kau pikir seru bertarung dengan Yunzong dan membuat sungai darah mengalir? Xiao Hong mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Lennon dan berkata lembut. Melihat tatapan dingin Xiao Hong, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hati Lennon tiba-tiba menjadi dingin,
dan rasa keagungan merasukinya, lalu dia berhenti berbicara. Meskipun Xiao Hong jarang mengendalikan Lenon dan Torpe, dua mantan jenderal kuat Kekaisaran Gadu, ia masih memiliki otoritas absolut di pasukan grup Hunter. Yang lain pun melakukan hal yang sama. Mereka berhenti bicara dan menunggu perintah Xiao Hong dengan tenang. Aku sudah mengatakan hal yang sama lagi. Banyak jenderal di sini telah kuberikan kehidupan baru, tetapi memberi mereka kehidupan baru bukan berarti aku ingin menghancurkanmu. Aku, Xiao Hong, tidak suka menyia-nyiakan nyawa bawahanku dengan sia-sia, kata Xiao Hong dengan nada dingin, lalu perlahan berjalan menuju konsol utama. Kapten Fortling berniat meninggalkan kursi utama, tetapi mendapati Xiao Hong telah meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya, mengisyaratkannya untuk duduk di kursi utama. Tanpa harus berdiri, Xiao Hong sendiri perlahan duduk di kursi kosong. Ia sekali lagi mengeluarkan pola suar sinyal dan meletakkannya di depannya. Layar di hadapannya menampilkan penyebaran pasukan grup Hunter dan status pasukan ke-15. Dengan posisi perses saat ini, jika mereka bergegas dengan kecepatan penuh, mereka akan mencapai bintang Tianhe dalam waktu sekitar 5 hingga 6 jam. Adapun kapal perang berpola sihir lain dari grup Hunter, mereka juga telah dipasok penuh dan berlabuh di sudut tersembunyi di kehampaan yang luas. Selain itu, Angkatan Darat ke-15 sendiri sedang berkonflik dengan Yunzong dan merasa sedikit bersalah terhadap grup Hunter. Bahkan jika mereka mendeteksi pergerakan armada Hunter, mereka akan berpura-pura tidak melihatnya. Di sisi lain, di pangkalan inti bintang Tianhe, hari sudah sore dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Misalnya, para prajurit dan bahkan perwira yang awalnya ditempatkan di pangkalan inti bintang Tianhe semuanya telah dikirim ke area pertemuan tentara ke-15, siap untuk menyerbu menuju bintang Yong'an. Pangkalan militer inti dijaga oleh 500 anggota Garda Tanah Suci, dan di luar atmosfer bintang Tianhe, dijaga oleh armada Mahkota Selatan. Menurut Yunzong, perlindungan seperti itu benar-benar dapat dipercaya dan tidak perlu ada kekhawatiran siapapun melakukan kesalahan. Di kantor Yunzong, selain Yunzong, ada Yu Yahong, Panglima tertinggi Armada Mahkota Selatan, dan Ailin, Wakil Kapten Pengawal Tanah Suci. Sekarang kedua orang ini hampir menjadi orang kepercayaan Yunzong, dan sekarang mereka berdiri di samping Yunzong dengan cara yang pantas. Bagaimana situasi terkini grup Hunter? Yunzong mengalihkan pandangannya ke arah Ailin dan bertanya, nadanya terdengar agak santai dan puas. Tidak ada reaksi sama sekali. Mereka hanya merilis pesan di platform informasi resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak menyalahkan Angkatan Darat ke-15 dan mereka tidak punya pilihan lain, jawab Ailin lembut. Aku tidak menyangka Xiao Hong ternyata cukup cakap. Dia tahu aku sengaja mencoba memecah belah pasukan ke-15 dan grup Hunter. Meskipun kalah, dia harus menahan amarahnya. Namun, aku membayangkan grup Hunter dan pasukan ke-15 akan segera hancur bersama. Bagaimana Xiao Hong bisa menahan amarahnya? Tanya Yunzong dengan tatapan meremehkan. Apa maksud Anda, Tuan? Tanya Ailin ragu-ragu. 2 hari kemudian, perintahkan seluruh prajurit Angkatan Darat ke-15 dan kapal perang berpola sihir untuk menyerang bintang Yong'an secara langsung dan meratakan bintang Yong'an untukku. Yunzong menjawab langsung. Menghadapi kelemahan kelompok pemburu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kesombongan Yunzong telah mencapai titik tertentu. Desir, hampir pada saat Yunzong mengatakan ini, wajah Yu Yahong sedikit berubah. Dia tidak menyangka Yunzong akan begitu tidak bermoral. Jenderal Yunzong, ini bukan ide yang bagus. Ini menyangkut nyawa seluruh planet. Membasmi kelompok Hunter memang dibenarkan, tetapi melukai ratusan juta orang tak berdosa bukanlah hal yang baik. Lagi pula, situasi ini agak terlalu serius, kata Yu Yahong dengan sedikit ragu. Apa yang kau takutkan? Jumlah mereka hanya beberapa ratus juta. Di mata Tuan Kurosawa Mori, mereka hanyalah semut. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan tertinggi Tuan Kurosawa Mori? Yunzong sedikit meninggikan suaranya, tampak suci dan tak tersentuh. Yu Yahong terdiam sejenak mendengar kata-kata Yunzong. Ia seorang prajurit dan tentu saja mengerti apa maksudnya. Prajurit telah menjadi mesin pembasmi. Tidak perlu dikatakan lagi apa jadinya altar tersebut jika Kurosawa Mori sepenuhnya mendominasinya. Namun, meski begitu, Yu Yahong masih membungkuk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia menerima rencana Yunzong. Kalau begitu, sudah beres. Anda sekarang sepenuhnya berwenang untuk memantau semua pergerakan grup Hunter. Jika ada pergerakan yang tidak biasa, perintahkan langsung pasukan ke-15 untuk menghabisi mereka. Jika ada yang membangkang, Anda bisa menghabisi mereka tanpa ampun. Yunzong memberi perintah, lalu perlahan berdiri, berjalan keluar kantor, dan tak sabar untuk berlari ke kamar kecilnya.
Segalanya kini relatif tenang, dan Yunzong memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih dengan penuh semangat. Hanya dalam 2 hari, ia bisa menjamin bahwa ia akan mencapai tingkat kedua pengendalian jiwa. Pada tingkat ini, statusnya di altar suci akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menutup pintu logam, Yunzong tidak sabar untuk duduk di ujung tempat tidur, mengeluarkan darah elang mahkota emas yang bermutasi, minum seteguk lagi, lalu menenangkan pikirannya dan mulai berlatih dengan gila-gilaan. Hampir pada saat Yunzong meminum darah elang mahkota emas mutan, Xiao Hong, yang berada di ruang kendali utama Perses, segera menyadari bahwa lampu merah dari pola sihir suar sinyal nomor 1 telah meredup lagi. Setelah menyadari hal ini, mata Xiao Hong tiba-tiba bergerak, lalu ia segera berdiri dan mengeluarkan perintah perhatian, Perses dan seluruh armada serta prajurit grup Hunter. Targetkan bintang Tianhe, serang dari segala penjuru. Bersumpah untuk membasmi Yunzong. Mengikuti perintah Xiao Hong, seluruh ruang kendali dan bahkan mata semua anggota kelompok pemburu berbinar. Kebencian mereka terhadap Yunzong terbukti dengan sendirinya. Saat ini, Yunzong hampir menjadi musuh publik Kekaisaran Jiadu. Semua orang ingin menguliti Yunzong. Hampir hanya 1 menit berlalu, dan kemudian Pang Pu, yang dipimpin oleh armada pengawal, telah bergegas keluar dari antara 2 bintang gas besar, dengan target adalah bintang Tianhe. Selain Perses, armada pemburu lain yang bersembunyi juga bergegas menuju bintang Tianhe dari segala arah. Pelampung pelindung sinyal yang sebelumnya ditempatkan di antara Kekaisaran Jiadu dan altar juga diaktifkan satu demi satu, membentuk penghalang intersepsi informasi antara altar dan Kekaisaran Jiadu. Akibatnya, hampir mustahil untuk membangun komunikasi yang lancar antara Kekaisaran Gadu dan altar suci. Baru setengah jam berlalu ketika USS Perses yang besar dan baru berlayar memasuki perairan yang ramai. Para awak kapal yang melintas tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak ingat Perses, bekas kapal bendera Kekaisaran Gardu yang tak mereka duga adalah Perses yang babak belur itu akan berubah menjadi baru. Tiba-tiba, para awak dari 3 kapal berpola sihir di perairan itu terbelalak lebar karena penasaran. Lagi pula, Perses memiliki panjang 7.000 meter. Bahkan kapal perang berpola sihir yang besar pun seperti guk-guk pemburu di depan gajah, berbaring di galaksi yang luas, tidak melakukan apapun selain berdiri di sana, namun tetap saja membuat orang-orang merasa terintimidasi. Terlebih lagi, ada lebih dari 20 kapal perang berpola sihir dalam armada pengawal. Baru sekitar 1 menit berlalu, dan ketika mereka melihat ke arah awak kapal yang lewat, mata mereka yang penasaran tiba-tiba membeku, dan sesaat kemudian tubuh mereka menegang, karena mereka semua menyadari bahwa kapal besar Perses tidak dicetak dengan lambang militer Kekaisaran Gadu, tetapi busur berburu merah yang sangat menarik perhatian. Ini, bagaimana mungkin salah satu anggota kru tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu, bahkan menggosok matanya dengan keras. Memang benar grup Hunter sangat kuat di mata mereka, tetapi mereka tak pernah menyangka bahwa mereka begitu kuat hingga memiliki kapal induk berpola sihir yang independen. Ya dewa, anggota kru lain tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya memerah. Ia tentu tahu bahwa grup Hunter telah dirundung parah belakangan ini. Apa sebenarnya arti pengerahan Perses? Apakah ini serangan langsung terhadap Angkatan Darat ke-15? Konsekuensinya sudah jelas. Hampir 1 jam setelah USS Perses baru diluncurkan, berbagai platform informasi berita langsung meliputnya. Bab 695 Domba Harus Sadar. Awalnya, semua platform informasi utama masih berlomba-lomba mengecam tentara ke-15 dan Yunzong, mengkritik grup Hunter karena terlalu lemah. Namun, ketika mereka melihat Perses, yang mengenakan lambang militer grup Hunter, bangkit kembali dari abu, serta armada pengawal yang sangat bangga dan kuat, mereka semua tercengang. Hampir semua anggota staf tercengang pada saat yang sama, lalu membuka mulut sedikit dan saling memandang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan kelompok pemburu ini? Apakah mereka mencoba menantang tentara ke-15 menggunakan kapal induk pola sihir itu keterlaluan? Namun, saat ini, pengerahan kelompok tempur pembawa pola sihir oleh grup Hunter tak lebih dari sekadar pertarungan putus asa melawan musuh. Ini bukan sekadar kegembiraan, kan? Yang lebih luar biasa lagi, kelompok pemburu ini tidak memperlihatkan kekuatan militernya, tetapi sebenarnya memiliki orang besar yang tersembunyi di baliknya. Tak hanya itu, saat pergerakan Perses terdeteksi, kapal perang berpola sihir pemburu yang tersembunyi di berbagai lokasi juga bermunculan satu demi satu. Bersama 10 kapal perang berpola sihir yang dikirim Clue, jumlahnya mencapai 56. Apa arti begitu banyak kapal perang berpola sihir itu? Berarti Angkatan Darat ke-15 bukanlah tandingan grup Hunter.
Di Yong'an Star dan Yufu Star, suara protes semakin keras. Massa di jalan bergerak, dan bahkan saat mereka memboikot Yunzong, sejumlah besar slogan dinyatakan dengan jelas kelompok pemburu, orang-orang lemah. Kata-kata tersebut juga sepenuhnya mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat terhadap grup Hunter saat ini. Mereka tidak percaya bahwa grup Hunter, yang secara ekonomi kuat, telah menjadi domba yang harus disembelih di bawah tangan besi Yunzong. Orang menyebalkan dari altar di Yunzong itu, apakah dia akan menghancurkan kekaisaran jadu? Kelompok Hunter itu lembek banget, kayak pisang busuk. Benar-benar hina. Kerumunan meledak dalam kemarahan dan penghinaan. Semua orang tahu bahwa jika grup Hunter jatuh, mereka akan menjadi yang berikutnya. Yang membuat kerumunan marah adalah bahwa grup Hunter, saat ini, tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan yang khas dari sebuah perusahaan besar. Mereka hanya mundur, bahkan memberikan pemahaman yang menggelikan tentang tentara ke-15. Mereka benar-benar tak punya nyali. Namun, tepat ketika ketidakpuasan warga Kathmandu mulai memuncak, layar-layar cahaya di pinggir jalan dan alun-alun semuanya berubah. Entah sedang memutar berita terbaru tentang tentara ke-15 atau lagu-lagu hiburan, semuanya berganti ke gambar yang sama. Di tengah kehampaan yang luas, Perses yang sangat besar dan armada pengawalnya bergerak dengan kecepatan tinggi. Melihat pemandangan seperti itu, kerumunan yang awalnya berisik pun tercengang. Jika pemandangan seperti itu hanya muncul di satu atau dua layar, mereka tidak akan terlalu peduli. Namun, pemandangan yang sama muncul di manapun mereka memandang, yang agak aneh. Keadaan linglung ini hanya berlangsung beberapa detik, dan kemudian orang-orang secara bertahap menyadari bahwa tanda-tanda militer di lambung kapal Perses dan armada pengawalnya semuanya adalah milik Hunter Group. Dengan penemuan ini, mereka yang awalnya menyebut kelompok Hunter pengecut, tak kuasa menahan diri untuk membuka mata sedikit, menampakkan keterkejutan tak berujung. Bagaimana Perses ini menjadi bagian dari kelompok pemburu? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, banyak orang sudah samar-samar merasakan apa arti adegan ini. Sekarang, berita terbaru. Setengah jam yang lalu, platform informasi saya menangkap gambar ini armada Super Group Hunter berlayar dengan kecepatan penuh, langsung menuju Tianhe Star. Anda tidak salah dengar, Tianhe Star. Tepat saat orang-orang merasa takjub, suara-suara tersebut terdengar dari layar cahaya. Apa sebenarnya bintang Tianhe itu? Berapa banyak orang yang tidak mengetahuinya sekarang bintang ini adalah markas tentara ke-15 dan lokasi ibel besar Yunzong. Setelah mendengar laporan tersebut, mereka yang awalnya mengutuk kelompok pemburu karena bersikap lunak, semuanya terdiam saat itu. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok pemburu akan diam saja, atau jikapun bergerak, mereka akan melakukannya secara langsung dan serius, seolah-olah mereka akan menghajar lawan mereka sampai mati. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Perses yang besar dan baru ini benar-benar menakjubkan. Bukan hanya masyarakat Kekaisaran Gadu, tetapi juga pusat komando antar bintang Kekaisaran Gadu mengetahui berita tentang pengerahan Perses dan bahkan armada pemburu dengan segera. Awalnya, akuisisi Perses sepenuhnya berada di bawah bendera negara bebas sanksi. Bahkan dana untuk pemeliharaannya hampir seluruhnya ditransfer melalui negara bebas sanksi. Kini, kapal tersebut ditandai dengan logo militer Grup Hunter dan dikawal oleh armada Grup Hunter. Perlukah kita bertanya apa maksudnya? Otto, yang berada di Peri, tidak menunjukkan banyak perubahan di wajahnya saat melihat pemandangan ini. Setidaknya dia tampak tenang. Dulu, tak diragukan lagi bahwa pikiran pertamanya adalah ia ditipu oleh Xiao Hong. Akuisisi yang tidak masuk akal oleh negara bebas. Itu sepenuhnya milik pribadi Grup Hunter. Tetapi sekarang, Otto yang membenci Yunzong sampai ke akar-akarnya, mengabaikan begitu saja hal ini. Hal terpenting adalah Hunter Group dapat maju untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama-tama, saya ingin mengumumkan bahwa saya belum melihat berita ini. Lalu, saya ingin mengumumkan bahwa saya akan cuti seminggu. Saya tidak ingin mati karena terlalu banyak bekerja. Setelah mengatakan itu, Otto perlahan berdiri dan berjalan keluar dari ruang kendali. Ivan dan Lehman juga menerima berita tentang pengerahan grup Hunter satu demi satu, dan mereka juga mengumumkan liburan mereka. Semua armada Kekaisaran Gadu, kecuali armada pertahanan yang diperlukan, memasuki tingkat siaga ke-6. Status siaga level 6 adalah status siaga terendah di Kekaisaran Gadu. Singkatnya, status ini hampir sama dengan beristirahat di tempat. Hanya dalam 2 jam, pasukan Kekaisaran Jiadu memasuki kondisi tidur. Tujuan mereka sangat jelas. Xiao Hong, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kami tidak melihat apapun. Xiao Hong,
yang berada di ruang kendali utama USS Perseus, berdiri di tengah ruangan, tangan di belakang punggung, kepala dimiringkan 45 derajat, dan melihat data di layar utama, termasuk lokasi USS Perseus dan informasi dasar setiap armada pengawal. Meskipun sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, Xiao Hong tidak asing lagi dengan dunia bisnis. Setelah membaca buku-buku di perpustakaan, ia bahkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang komando armada dan bahkan komando angkatan darat. Hanya ada satu ekspresi di wajah Xiao Hong, yaitu dingin, membuat orang merasa beku. Bos, 20 menit lagi, kita akan tiba di Stostar. Sekarang sebagian besar pasukan utama angkatan darat ke-15 terkonsentrasi di sana. Apa yang harus kita lakukan? Tanya navigator di ruang kendali utama Sud kepada Xiao Hong. Perintah telah diberikan. Semua senjata angkatan laut telah diisi ulang. Drone USS Perseus siap diluncurkan. Pilot memasuki kabin dan bersiap menyerang kapan saja. Xiao Hong mengeluarkan perintah tanpa ragu. Torpe dan Lennon saling berpandangan setelah mendengar ini. Mereka tahu persis apa yang sedang direncanakan Xiao Hong, tetapi mereka hampir tidak bisa membayangkan bahwa Xiao Hong, yang baru saja begitu penyayang sehari yang lalu, bisa berubah menjadi pembasmi berdarah dingin saat ini juga. Orang dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika Angkatan Darat ke-15 terus bertindak seperti kekuatan yang tidak berdaya dan terpaksa mencegat atau menyerang grup Hunter. Satu grup tempur kapal induk saja sudah cukup untuk menghancurkan hampir seluruh pasukan tempur antar bintang Angkatan Darat ke-15. Sedangkan untuk pasukan tempur darat, pasukan grup Hunter lebih dari 3 kali lipat kekuatan musuh, belum lagi resimen elit Hunter. Kau pasti berpikir aku mengabaikanmu, kan, kata Xiao Hong lembut tanpa menoleh. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan pasukan ke-15, tapi syaratnya domba harus punya kesadaran domba. Torpe dan Lennon tidak menanggapi. Sebagai prajurit, mereka tentu saja mengerti arti dari segala sesuatu yang ada di depan mereka. Pengerahan USS Pruehum adalah masalah waktu. Kini setelah mereka memutuskan untuk melakukannya, mereka tidak bisa terus bersikap lunak. Kalau tidak, jika mereka membiarkan Angkatan Darat ke-15 pergi, mereka akan membuang-buang waktu berharga dan membahayakan hidup dan mati pasukan mereka sendiri. Pada saat yang sama, di planet Sto, Kepala Staf Wilayah Militer, Zhang Yaoxiang, sedang memilah informasi yang dimilikinya di kantor sementaranya, yang sebagian besar adalah tentang pengerahan pasukan. Zhang Yaoxiang kini memiliki firasat samar bahwa rencana Yunzong selanjutnya adalah bertarung sampai mati bersama kelompok Hunter. Ini jelas situasi yang tidak ingin dilihat Zhang Yaoxiang, tetapi bagaimana mungkin ia tidak patuh? Namun, saat Zhang Yaoxiang tengah memikirkan hal ini, pintu kantor sementara tiba-tiba terbuka, dan sesaat kemudian, asistennya masuk dengan panik. Kepala staf, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, kata asisten itu kepada Zhang Yaoxiang dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ada apa-apa? Ada aturan menjijikkan di Yun lagi? Zhang Yaoxiang mengangkat kepalanya dan bertanya dengan wajah serius. Sekarang hampir seluruh pasukan ke-15 terkonsentrasi di planet seperti tawanan perang. Zhang Yaoxiang secara alami bisa mencium aromanya. Tidak, lebih baik kau lihat sendiri, kata asisten itu, lalu meletakkan pola sihir gambar tepat di depan Zhang Yaoxiang. Ia melihat sebuah kelompok tempur kapal induk besar, yang sedang bergerak cepat menuju pangkalan Angkatan Darat ke-15 di planet Sto. Port peluncuran pesawat tempur di seluruh Pruebus terbuka lebar, seperti binatang buas bertaring, dan meriam kapal armada pengawal juga diarahkan ke planet Sto. Yang lebih mengejutkan Zhang Yaoxiang adalah logo grup Hunter tercetak di Perseus. Ini, Zhang Yaoxiang, yang sedang duduk di mejanya, tertegun sejenak. Tak seorang pun tahu lebih baik daripada Zhang Yaoxiang betapa mudah dan menyenangkannya bagi kelompok tempur kapal induk super ini untuk menggulingkan tentara ke-15 dalam sekejap. Terutama ketika melihat senjata kapal sudah siap, Zhang Yaoxiang semakin memahami bahwa Hong Liang mungkin perlu sedikit belas kasihan, tetapi itu jelas bukan sifat Hong Liang. Sifat Hong Liang adalah apa yang ia lihat di depan matanya, yaitu kehancuran. 385.